Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Bagi dalam diri kita sendiri, seperti mata masih bisa melihat cahaya, menangkap cahaya sehingga melihat, telinga masih bisa menangkap suara sehingga mendengar, seluruh darah kita masih mengalir di urat-urat sarafnya, daging dan otot masih melekat di tulang-tulangnya, dan tulang masih dikuatkan dengan sum-sum-sumnya, dan juga seluruh energi yang tidak ada batasnya dalam tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas. Ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Dan juga di luar tubuh kita luar biasa, air walaupun kemarau masih bisa mandi, cuci baju, masak makanan, dan juga dari sisi lain oksigen yang tidak pernah habis, dan terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa terhitung. Sayur-sayuran tidak pernah kosong di pasar kita, selalu ada saja kalau mau makan. Kemudian hewan-hewan yang ditunggangi, hewan-hewan yang dimakan dagingnya, luar biasa. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, saudaraku sekalian, hanya meminta kita menikmatinya dan mensyukurinya saja. Maka seringlah mengucapkan alhamdulillah. Juga kita panjatkan senantiasa salawat dan taslim sebagai sambutan hormat kita kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan kita. Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan bahagia, dadanya akan lapang, jelas mana panduan hidupnya, mana halal dan haram, dan juga pada saat meninggal pasti masuk ke dalam surga. Dan siapapun yang mengingkarinya pasti dadanya akan sesak, tidak tahu mana solusi dari hidupnya atau masalah dalam hidupnya, tidak tahu mana halal haram, dan pada saat meninggal pasti masuk ke dalam neraka. Allah dan malaikatnya telah memberikan sambutan hormat yang dikenal dengan salawat dan taslim, maka wajar sebagai pengikut yang setia dan orang yang mau selamat selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Tentu di awal pertemuan saya mengatakan selamat datang saudaraku seiman di acara kita, bahasan yang tidak boleh luput dari setiap muslim. Dan tentu kalau saya katakan muslim berarti muslim masuk di dalamnya. Kisah heroik para sahabat, pahlawan kita yang luar biasa, yang paling pantas untuk dipelajari sejarah hidup mereka, dikenal biografi mereka, ditangkap hobi-hobi mereka dan dijadikan sebagai hobi kita. Orang-orang yang sudah sukses secara dunia, sukses secara akhirat, memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan yang sudah semestinya dijadikan sebagai idola. Para sahabat ini orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang menemui Nabi SAW, manusia yang paling sempurna, Rasul penutup, sebagaimana sabda Nabi SAW, Ana sayyidu wala Adam wala fakhr. Dalam hadis sahih, saya pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan pada hal itu. Sahabat-sahabat ini definisinya adalah orang-orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepala mereka, lalu beriman pada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan keyakinan tersebut. Kalau kita sempat bertemu dengan presiden sekali saja, atau siapa kira-kira yang ditokohkan di masyarakat, saya yakin kita akan mengenang seumur hidup kita. Saya pernah bertemu dengan presiden Indonesia di istana diundang, walaupun hanya salaman mungkin, kita akan mengenang seumur hidup kita. Bagaimana dengan orang yang bertemu dengan manusia yang terbaik, Muhammad SAW? Mereka adalah orang-orang pilihan, dan memang Allah mengetahui hati-hati mereka. Saya malah berpikir kalau kita ini hidup di zaman Nabi SAW, tidak tahu apakah bisa menjadi sahabat atau tidak. Orang-orang yang luar biasa. Di zaman tidak ada media, tidak ada fasilitas seperti sekarang, Al-Quran masih dalam proses turun. Yang menyampaikannya buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, di kota yang terpojok, ya, sangat jauh, terpencil, tidak ada apa-apa, padang pasir. Lalu kemudian mereka beriman, mereka meyakini, mereka menjalankan dan mempertahankan sampai meninggal. Ini luar biasa. Saya setiap kali membuka lembaran para sahabat ini, kadang-kadang menetesin air mata sendiri.
Melihat bagaimana mereka bisa beriman pada saat itu. Sekarang kita lahir, masjid sudah banyak, Quran sudah sempurna dalam bahasa Indonesia lagi, gitu. Sudah lengkap, buku-buku hadis Nabi banyak. Hadis-hadis semua sudah diterjemahkan dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak, penuh. Tinggal beli aja bukunya. Ceramah tinggal hadir saja. Dai-dai Masya Allah banyak sekali yang menyampaikan. Nggak ada sesuatu lagi, bimbang sedikit tinggal tanya, Ustadz gimana hukumnya? Selesai, jawabannya sudah ada. Zaman itu luar biasa, masih dalam proses, tapi mereka bisa beriman, saudaraku. Dan para sahabat ini adalah orang-orang yang memiliki ciri khas. Mereka berpegang pada kebenaran, dan sekali tahu itu kebenaran sudah nggak ada keraguan di dalamnya. Karena memang tidak mungkin bercampur baur antara kebenaran dengan kebatilan. Pasti benar atau salah, malam atau siang, gitu kan. Muda atau tua, memang berada di antara itu saja. Tidak mungkin bercampur satu sama yang lain. Itu harus difahami benar-benar. Jadi tidak mungkin kebenaran itu diikuti dengan sedikit kebatilan, nggak bisa. Itu sudah cukup menodai kebenaran itu. Jadi mereka berpegang pada benar, ya benar sekalian. Sebagaimana pernah saya titip beratkan teman-teman sekalian, camkan baik-baik itu. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga dan tidak bisa dicampur baurkan. Jalannya Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi ini, dan kita sudah ikrarkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas, ya, yang berhak disembah, yang dipatuhi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya Allah disampaikan, dan juru bicaranya adalah para nabi-nabi. Dan kita sekarang menjadi umat nabi yang terakhir, nabi yang paling sempurna, diutus untuk seluruh, ya, manusia dan jin, tidak terkecuali. Dan juru-juru bicara yang melanjutkan dari Nabi Muhammad SAW adalah para ulama dan da'i-da'i. Ini jalan yang benar, hadza siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Pertahankan, pegang itu sampai mati, apapun tantangannya. Nikmatin apa yang dihalalkan, tinggalkan apa yang diharam, meninggal masuk surga. Dan surga yang dijanjikan abadi, nggak ada sesuatu keraguan di dalamnya. Allah selalu mengatakan la raiba fi, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan jalan kedua teman-teman sekalian, jalan syaitan, iblis. Ini jalan sesat, pasti ke neraka. Juru bicaranya dukun, penyihir, penyamun, peramal, dan ahli maksiat. Anda kalau berteman sama mereka pasti diajak ke jalan syaitan. Berteman sama orang yang suka berzina tiap malam di diskotik, di bar, di karaoke dan segala, maka mereka akan berbicara tentang bagaimana menyeret Anda ke situ. Akhirnya ke jalan syaitan dan pasti ujungnya neraka. Dan tidak bisa disatukan, tidak bisa disatukan, mustahil. Sekalian di jalan Allah atau sekalian jalan syaitan. Kalau ada orang di tengah-tengah nggak bisa nih, nggak mungkin. Kita juga punya istilah dalam agama kita, ada halal, ada haram. Kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya ada masalah yang mungkin samar-samar. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang samar-samar, udah tahu nih, ini halal atau enggak ya. Terus dia sengaja jerumuskan dirinya pada itu, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Kata ulama hadis apa? Maknanya yang samar-samar itu masuk dalam haram. Nggak ada lagi jalan tengah, berarti halal atau haram. Syubhat itu masuk kepada hal yang haram. Seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke padang pasir, kemudian yang membawa dombanya ke ladang yang luas dan rumput-rumput ladangnya itu lebih tinggi daripada dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Itulah orang yang tidak jelas. Sebentar jalan Allah, sebentar sholat, tapi sebentar juga bermaksiat. Ini nggak jelas, gitu kan? Ini masuk pada perbuatan yang haramnya nanti mendominasi dia, otomatis. Maka harus difahami, dan ini yang dipegang oleh para sahabat. Ini ciri khas. Tinggal kita ikutin, menjadikan mereka sebagai kudua, kita akan bersama mereka. Bukan mustahil. Para sahabat, saudaraku sekalian, sangat memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik untuk menyampaikan firman Allah ini karena saya tahu sahabat betul-betul berpegang pada ini. Dan saya coba secara pribadi, coba semaksimal mungkin saya akan jalankan bersama mereka, dan saya harap tentu Anda semua sama gitu. Dalam surah Shaf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan menggambarkan surah nomor 61 ayat 6 sampai akhir surah, tepatnya ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam menyampaikan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, sungguhnya aku benar-benar utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan berita gembira, kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku meninggal nanti, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ya. Maka tak kala Rasul itu datang, mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka masih berkata ini adalah sihir yang nyata. Lalu Allah mengatakan ayat 7-nya, وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan siapakah yang lebih zalim, bodoh, ya. Kalau zalim itu bahasa kita langsung saja bodoh dia, gitu kan? Tidak mengerti. Daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam. Masih nolak Islam itu kenapa? Alasannya apa? Menolak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah itu alasannya apa? Dan memilih jalan syaitan itu alasannya apa? Gak ada alasan. Orang yang patuh pada Allah hidupnya bahagia. Orang yang beriman makan, minum, tidur, bernafas, semua aktivitas bisa dilakukan. Bahkan mereka punya panduan hidup dan mendapatkan balasan-balasan terhadap perbuatan mereka dan meninggal masuk surga. Orang yang berbuat durhaka jelas sempit hidupnya karena Allah ancamkan dengan hukuman-hukuman, dan pada saat meninggal tidak taubat juga memang akan masuk ke neraka. Neraka juga sudah dirincikan semuanya. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang zalim. Kata ulama adalah orang-orang yang bodoh, tahu kebenaran tapi tidak mau diikutin. Lalu para sahabat faham benar ayat setelahnya juga, ayat 8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut dan tipu daya mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Udah, ini kebenaran. Mau seluruh dunia benci, ini benar Islam, ini Allah benar ada, Rasulullah SAW benar diutus. Walaupun orang kafir semuanya benci, saya nggak peduli. Jadi para sahabat berpegang pada itu. Dan ini semestinya setiap orang beriman berpegang padanya. Ayat 9-nya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia Allah memenangkan di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan agama Islam, mustahil. Allah menjanjikan, dan itu kebenaran. Antum mempertahankan ini, Anda pertahankan agama Islam, Anda akan menang, pasti, nggak mungkin tidak. Sudah ada secara histori kita tahu kok para sahabat menang, gitu kan? Nanti diantaranya kita akan singgung dalam beberapa pertemuan kita, dalam beberapa poin nanti bagaimana Islam memang menyebar karena memang keyakinan ini, para sahabat yakin dengan kebenarannya. Kemudian ayat 10-nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang paling pertama diajak ngomong oleh Allah ini sebenarnya adalah para sahabat. Karena ayat turun pada mereka. Dan akhirnya kita-kita ini yang mengikuti para sahabat akan mendapatkan hal yang sama. Maukah aku tunjukkan, hai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah, yakin Allah ada, patuhi semua perintahnya, wajib atau sunnah, yang halal nikmatin, yang dilarang olehnya, haram atau makruh ditinggalkan. Maka pastilah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, ikuti semua ajaran Nabi SAW serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Semua akan habis tuh, ya, urusan-urusan dunia ini akan kita lupakan semua kalau kita sudah berpegang pada 3 hal. Beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. Manfaatnya kata Allah di ayat 12-nya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian kalau ada kesalahan dan memasukkan kalian ke dalam jannah, surga setelah kalian meninggal yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kalian ke tempat-tempat yang baik yang memuaskan kalian di dalam surga Aden. Nah, satu nama surga adalah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Ayat 13, ini 14 ayat saja dalam surah Saf.
wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kalian akan sukai, yaitu pertolongan Allah. Pada saat kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan berikan kepada kalian kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat 14-nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Seperti pada saat Isa berkata kepada Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa dikatakan Hawariyun, siapakah yang menjadi penolong-penolong agama Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Para Hawariyun berkata, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Lalu sebagian mereka ada yang beriman dari Bani Israel dan sebagian mereka kufur. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Lalu kami akhirnya membuktikan bahwasanya orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan kemenangan, maka dan mereka akhirnya menang di depan atau di hadapan orang-orang kafir itu. Para sahabat sangat memahami ayat-ayat seperti ini, saudaraku sekalian. Inilah yang membuat asas mereka sangat yakin ini kebenaran dan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain surah Al-Mursalat, surah nomor 77 ayat 50, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Setelah informasi yang seperti ini, ayat-ayat Al-Quran 30 juz turun, semuanya lengkap dari kisah orang sebelum kalian, penciptaan Adam, nabi-nabi, kaum yang disiksa, kaum yang selamat. Kemudian hukum-hukum tentang halal haram memandu hidup kalian. Lalu pada saat kalian meninggal nanti akan masuk surga, surga dirincikan, neraka dirincikan. Setelah ini, apalagi yang kalian mau imani? Ada sesuatu yang kalian bisa dapatkan lebih baik daripada ini? Dapat informasi lengkap tentang kehidupan awal manusia sampai akhir manusia. Panduan hidup mana boleh, mana tidak boleh. Balasan-balasan yang akan didapatkan karena kepatuhan dan ancaman bagi yang melanggar. Kemudian masuk ke dalam surga dirincikan juga neraka. Maka ini apalagi yang ingin diimani setelah itu? Kejahilan apalagi yang ada gitu. Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 46 ya, ayat 6, surah nomor 45 ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaq fabi'ayyi haditsin ba'dallahi wa ayati yu'minun. Inilah ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kalian dengan benar dan turun kepada Muhammad dengan benar. Maka setelah informasi dari Allah ini dan ayat-ayatnya, apalagi yang mereka mau pegangin? Kalau ini saja mereka tidak mau ikutin, apalagi? Nggak ada lagi. Kemudian dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 87, ini semua ayat-ayat yang dipegang oleh para sahabat nih, sehingga mereka kokoh dalam prinsip mereka mempertahankan agama ini sebagai kebenaran sampai mereka meninggal. An-Nisa urutan 4 ayat 87, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illahu. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Enggak perlu cari Tuhan lain yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh mata kalian. Allah yang tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak kecuali Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Dia pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat nanti, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih pantas dipercaya pembicaraannya dari Allah? Surah An-Nisa juga dalil yang terakhir adalah surah nomor 4 ayat 122. Tentu masih banyak ayat-ayat lain, tapi ini saya coba cuplik beberapa ayat yang terlintas di benak saya. Saya coba telusurin apa sih asasnya sahabat ini sampai bisa luar biasa pada saat itu ya. Berkorban hartanya, jiwanya, luar biasa sampai meninggal mempertahankan semua itu. Mereka menyebarkan agama Islam kemana-mana. Semua nanti kita akan lihat ada peperangan yang hadiri oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Itu luar biasa gitu. Mendorong mereka menyebarkan kebenaran ini, tidak ada keraguan karena tahu benar janji-janji Allah ini. Dalam surah Nisa 122 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu. Orang-orang yang beriman mengikuti Islam ini, meyakini Allah Tuhannya, Rasulullah Muhammad SAW utusannya, mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya, wa amilus salihat, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh, yang baik. Sanudkhiluhum jannat, kami pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di sana. Wa'das sidqi, wa'adallahu
Wa'adallahi haqqa, itulah janji Allah yang benar. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa yang lebih pantas ya jujur ya, atau siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman sekalian ayat-ayat yang dipegang oleh para sahabat, sehingga memang pada saat kita mempelajari tentang kisah-kisah mereka, kita akan temukan aplikasi ayat-ayat ini, pembenaran tentang Allah, pembenaran tentang Rasulullah SAW, menjalankan perintahnya, menolong agama ini, menyebarkannya, dan yakin selain Islam pasti batal, tidak diterima, dan sesat, harus didakwahi, diperangi, didakwahi sampai mereka beriman. Memang harusnya begitu, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah yang membuat mereka akhirnya mengekspansi Islam, mereka mempertahankan Islam, mewariskan turun-temurun kepada turunan mereka. Itu sebab asasnya. Kemudian juga, saudaraku sekalian, saya ingin menitik beratkan para sahabat ini bertingkat-tingkat tentunya. Ada sahabat yang memang dekat sekali dengan Nabi SAW, punya hubungan kerabat. Seperti kita tahu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adalah mertua Nabi, Uthman dan Ali radhiyallahu anhuma adalah anak mantu Nabi, gitu kan. Tambah lagi Ali radhiyallahu anhu adalah sepupu Nabi SAW, punya hubungan kerabat. Lalu para sahabat ini saling menikah satu sama yang lain. Bagaimana Umar menikahi Ummu Kalthum, anaknya Ali radhiyallahu anhu, gitu kan. Bagaimana Nabi SAW juga menikahi Hafsah dan juga menikahi Aisyah dari anak Abu Bakar dan Umar. Seperti itulah. Jadi mereka punya hubungan yang sangat dekat. Kemudian datang setelahnya, dan tentu sahabat yang paling afdal 4 orang ini, Khulafaur Rasyidin. Datang setelahnya adalah sahabat-sahabat yang sempat menghadiri Badr. Peperangan Badr yang mereka hadiri ini punya kelebihan tersendiri, karena Allah mengatakan i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Berbuatlah apa yang kalian inginkan, Allah sudah ampuni kalaupun kalian berbuat salah setelah Badr. Kemudian juga datang setelahnya para sahabat yang menuntut ilmu. Ada beberapa sahabat yang memang datang ke Madinah ataupun dari penduduk Madinah, kerjanya tiap hari cuma mau belajar dari Nabi SAW. Mau belajar saja. Mereka lah yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Di belakang rumah Nabi SAW ada tempat yang ditinggikan, sebuah rumah sebenarnya, bangunan, sekarang sudah tidak ada, sudah masuk bagian masjid. Di situ ada sahabat-sahabat Nabi yang tinggal untuk menuntut ilmu. Maka keluarlah seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat yang meriwayatkan banyak hadis, Jabir bin Abdullah. Mereka-mereka ini memang penuntut ilmu. Jadi di mana Nabi SAW ya keluar, mereka ikutin. Apa yang Nabi SAW sedang ucapkan, mereka langsung catat, mereka informasikan ke sahabat yang lain, gitu kan. Dan ulama mengatakan ini sebenarnya Ashabus Suffah ini, para penuntut ilmu ini adalah ulamanya para sahabat. Karena banyak sahabat-sahabat yang lain belajar dari mereka. Gitu kan. Jadi ini poin juga yang perlu difahami, gitu kan. Kemudian kadang-kadang kalau wahyu turun, Nabi SAW pergi menemui mereka, lalu kemudian turunlah ayat-ayat disampaikan kepada mereka, lalu mereka nyebarin ayat tersebut. Datang setelahnya sahabat-sahabat yang datang, kapan Allah mudahkan buat mereka waktunya. Ada sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW hanya waktu sholat 5 waktu saja. Jadi mereka punya aktivitas di kebunnya, di usahanya, perdagangannya, keluarganya. Maka mereka datang sholat, bertemu dengan Nabi SAW. Kalau pas lagi ada hadis yang disampaikan, wahyu, mereka mendengar. Kalau tidak, mereka pulang, beraktivitas. Datang setelahnya level adalah sahabat yang paling ya dinomor akhirkan oleh para ulama adalah sahabat yang hanya datang mengucapkan syahadat. Seperti waktu terjadi pembebasan kota Mekah. Maka banyak sahabat dengan suku-sukunya, suku Arab yang datang mengucapkan syahadat. Setelah itu, mereka pulang, gitu kan. Ada di antara mereka cuma syahadat sekali, cuma beberapa saat bertemu Nabi SAW, lalu pulang sampai mati udah. Maka ini level sahabat yang dianggap di paling bawah. Tapi mereka juga tetap sahabat. Mereka juga sahabat. Dari level-level inilah teman-teman sekalian yang saya ingin titik beratkan. Mereka pun bertingkat-tingkat dari sisi kelebihan. Dari sisi kelebihan. Karena ada sahabat yang menghadiri kejadian bersama Nabi SAW atau pas mendengarkan langsung hadis Nabi SAW, ada juga yang dengar dari teman-temannya saja, tidak sempat hadir pada saat itu. Itu sering terjadi. Maka mesti difahamin poin ini. Karena pernah di pertemuan kita yang ke-8, sahabat Sa'ad bin Waqqas, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa Sa'ad bin Waqqas tidak menonjol dari sisi sedekahnya seperti Uthman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf? Maka ini alasan kenapa saya sebutkan poin tadi. Karena sahabat bertingkat-tingkat. Tidak semua sahabat sama semua perbuatannya, gitu kan.
Ada yang menonjol di sisi jihadnya, ada yang menonjol di sisi sedekahnya, ada yang menonjol memang keseluruhannya, ada. Makanya pada saat saya sampaikan kepada teman-teman, jazakumullah khair, teman-teman sahabat sunnah yang sudah menyusun pertemuan kita ini, saya sudah bahasakan setiap kali kita mau tampilkan judul yang akan kita tablik akbarkan bulan depan, saya selalu coba cari tema yang menonjol, yang terkenal dari sahabat itu. Seperti Abu Bakar, kita pernah mengatakan menggapai Siddiq, derajat Siddiq bersama Abu Bakar, gitu kan? Menjadi Faruq bersama Umar misalnya, membeli surga dengan harta bersama Uthman bin Affan, meraih cinta Allah dan Rasulnya bersama Ali bin Abi Thalib. Jadi kita cari apa yang paling menonjol dari sahabat itu dan kita jadikan sebagai simbol. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita teman-teman sekalian, kita bisa, orang yang sudah sekarang ini, ya kita ini bisa mengambil dari semua kelebihan sahabat itu sebenarnya. Asal kita mau saja. Bagaimana kita mengambil kelebihan-kelebihan tersebut dengan cara mempelajari apa yang mereka wariskan itu. Tentu ada sahabat tadi saya bilang menonjol di poin tertentu, tidak menonjol di poin-poin yang lain. Sa'id bin Zaid, tokoh kita pada hari ini, tokoh orang yang sangat luar biasa. Tidak banyak dikenang namanya oleh kaum muslimin. Karena dia berbeda dengan 9 orang sahabat yang lain yang dijamin masuk surga. Kalau dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan nanti kita pelajari juga ya, Ibnu Jarrah ya. Maka mereka semua ini adalah orang-orang yang menonjol. Sering ada kisah-kisahnya. Sa'id bin Zaid, kita temukan kisahnya tidak terlalu banyak. Maka yang paling menonjol disoroti oleh para ulama tentang kisahnya justru kisah ayahnya. Maka pada saat saya berikan judul kepada teman-teman, Sa'id bin Zaid adalah penerus daripada ya, pemegang bendera tauhid Quraisy. Dan memang di situ sebenarnya poin daripada yang menyorot daripada Sa'id bin Zaid. Dan nanti kita akan kuatkan dengan beberapa manatik yang manakib ya, kelebihan-kelebihan yang belum miliki. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian materi kita ini seperti biasa dengan pelajaran apa sih yang bisa kita ambil sebelum masuk ke pribadi sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah teman-teman sekalian fahami poin kesolehan yang antum lakukan, yang kita lakukan, ketaatan kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu bukan cuma bermanfaat buat kita, tetapi dia bisa bermanfaat bagi lingkungan kita dan bisa bermanfaat terwariskan ya, kepada anak cucu kita. Ini poin yang diambil pelajaran besar dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi saya akan berikan contoh-contoh dulu supaya jelas. Ulama fikih sepakat mengatakan dalam masalah pernikahan, keturunan ayah dari calon laki-laki mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, keturunan ayah itu akan mewariskan fisik. Jadi warna kulit, paras wajah, postur tubuh, itu dari keluarga ayahnya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, atau dari istri dan suami. Sementara dari ibu itu akan terwariskan lebih banyak kepada karakter dan sifat secara global. Tentu dia bisa berubah dengan berbaurnya si anak ini nanti atau si manusia ini kepada lingkungannya, ya dengan. Tapi ini yang menonjol. Contohnya adalah hadis Nabi SAW di mana seorang sahabat yang pernah berkulit putih, kemudian istrinya kulit putih, lalu berhubunganlah mereka suami istri 9 bulan kemudian melahirkan istrinya, anaknya hitam. Lalu suaminya spontan memvonis kalau dia zina. Ini nggak mungkin nih anak saya putih kamu putih, gimana ini keluar hitam, gitu kan? Maka sahabat itu istrinya mengatakan, demi Allah tidak pernah ada yang sentuh saya kecuali kamu. Maka dia bilang tidak mungkin. Saya akan lapor kepada Nabi SAW. Dilapor kepada Nabi SAW. Begitu tiba di Nabi SAW, Nabi tanya dia, apa kamu pelihara unta nggak? Dia bilang iya ada. Baik, unta kamu yang jantan sama betina itu warna apa? Dia bilang coklat kemerah-merahan. Lalu anaknya ada nggak? Ada. Berapa ekor? Sekitar 5-6 ekor. Apakah semua sama dengan warna orang tuanya? Kata orang tersebut tidak. Ada unta saya malah anaknya yang warnanya coklat tua dan kehitam-hitaman. Kata Nabi SAW, kenapa kira-kira sebabnya? Kenapa nggak sama semua dengan warna orang tuanya? Kata orang tersebut, mungkin ditarik dari jalur keturunannya, kakek-kakeknya. Kata Nabi SAW, anak kamu ini seperti itu. Dalam riwayat lain dikatakan,
bahwasanya apa kau punya kakek yang berkulit hitam? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, ini keturunannya itu. Gitu kan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu kan. Tidak selamanya orang selingkuh. Bukankah kita biasa temukan ada suami istri, anaknya lahir beda sekali paras wajah dengan mereka, warna kulitnya berbeda, rambutnya berbeda, karena memang ditarik dari jalur keturunan di atas, gitu kan. Sama dengan karakter. Kisah yang masyhur tentang Umar radhiyallahu anhu yang sudah kita tahu tentunya, dengan cucu penjual susu, gitu kan. Ya masyhur, Umar bin Khattab setiap malam selalu keliling Madinah dan mencari apakah ada masyarakat yang buta atau tidak. Satu malam beliau lewat di sebelah rumah nenek penjual susu yang sedang bicara sama cucunya sambil berkata, wahai cucuku, susu banyak orderannya sekarang, lebih baik kita tambah air, campur air saja. Kata cucunya, jangan. Kalau nenek campur itu, maka kalau Amir Mu'minin Umar bin Khattab tahu, kita akan dihukum. Karena sudah ada peraturan, tidak boleh, gitu kan. Cucunya ini ingin meredam neneknya, lalu neneknya mengatakan ini tengah malam, nggak ada yang tahu. Umar pun tidak tahu, padahal Umar ada di samping tembok rumah mereka. Lalu perempuan tersebut, si cucu ini tiba-tiba menangis terisak-isak kayak orang yang sedang kesakitan, sampai neneknya kaget, ada apa dengan kamu? Dia bilang, wahai nenekku, kalau seandainya Umar tidak tahu, bagaimana dengan Tuhannya Umar? Mendengar statement dari perempuan ini, apa yang Umar lakukan radhiyallahu anhu? Umar pulang ke rumahnya, bangunkan anak-anaknya semua laki-laki, lalu ditawarkan menikah malam itu juga, gitu kan? Ini kalau udah malam-malam dibangunkan suruh nikah kan luar biasa. Yang laki-laki paling kuat ketawanya ya. Dibangunin suruh nikah. Semuanya diam. Kata Umar, adakah yang mau menikah dengan cucu penjual susu? Nggak ada yang nyaut. 2 kali nggak ada yang nyaut. 3 kali nggak ada yang nyaut. Kata Umar, kalau nggak ada yang mau nikahi, saya akan nikahi. Maka Asim angkat tangan berkata, anak Umar bin Khattab, ya, tapi ini tidak masuk dalam kalangan sahabat dia karena dia lahir setelah Nabi SAW meninggal. Maka Asim berkata, saya, ayahku, saya akan menikahi dia demi untuk bakti dengan anda. Maka menikahlah. Lalu keduanya memiliki anak Abdul Aziz. Lalu Abdul Aziz punya anak Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang masyhur. Hampir mayoritas ulama yang menceritakan tentang sejarah kesolehan Umar bin Abdul Aziz yang 2 tahun memimpin sampai tidak ada lagi orang yang menerima zakat, orang sudah sangat luar biasa lah, makmur, gitu kan. Itu karena kesolehannya cucu penjual susu tadi. Jadi dari neneknya tuh turun tuh kesolehan, gitu kan. Makanya jangan heran kalau orang-orang jalur keturunannya memang dasarnya baik-baik, soleh, terutama di jalur ibunya, itu bukan mustahil memang terwariskan. Ada orang memang subhanallah secara fitrahnya begitu, secara alami memang dia baik gitu, mudah dipandu, tidak suka buat masalah dengan orang. Ada orang alami begitu, subhanallah terwariskan. Jadi kesolehan itu selain bermanfaat buat kita, kita akan dapat balasan dari Allah. Dan juga secara alami, orang yang soleh, orang yang baik itu disukai oleh masyarakat. Tidak ada orang itu yang rajin ke masjid, senyum dengan orang, bantu orang susah lalu dibenci, nggak ada itu. Pasti dia baik, gitu kan? Dia baik, dia santun. Kecuali kalau dia campur baur. Misal memang dia soleh ke masjid tapi mukanya selalu cemberut, tidak pernah bantu orang sakit, tidak pernah bantu orang susah, tidak pernah jenguk orang sakit, nggak pernah terlibat membantu masyarakat, atau gotong royong lah, atau ngantar jenazah. Maka ini wajar, gitu. Karena dia mengerjakan sebagian sunnah, meninggalkan sunnah yang lain. Tapi kalau dia baik saja, pasti orang suka, dan kalau meninggal orang kenang kebaikannya. Maka kesolehan itu sangat baik, gitu kan. Beda dengan keburukan semua orang tidak suka. Orang ada lewat iseng dipukul, orang iseng pukul, atau orang sengaja mengambil barang orang lain. Secara alami, biar juga bukan muslim, orang anggap itu perbuatan buruk. Dibenci di masyarakat, juga berbahaya, kena ancaman-ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesolehan bermanfaat buat dia, bermanfaat juga buat lingkungannya, gitu kan, dan bisa terwariskan. Contoh yang lain, hadis Nabi SAW yang berbunyi, berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak yang berbakti dengan kalian. Lihat efeknya, kesolehan yang kita lakukan, berbakti dengan kedua orang tua, Allah karuniakan anak yang berbakti dengan kita. Kata ulama hadis ini punya 2 makna, janji Allah besar ada 2 di sini. Yang pertama adalah Allah menjanjikan dia pasti punya keturunan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berbakti pada kedua orang tuanya, Allah akan karuniakan dia anak. Ini poin dulu. Lalu kemudian lanjutannya, poin yang kedua adalah yang berbakti padanya. Jadi ada janji Allah 2 di sini. Kita berbakti dengan orang tua sebagai bentuk kesalehan, kepatuhan kepada Allah, maka Allah jadikan ada sesuatu yang kita dapatkan, gitu kan? Kemudian jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Jangan selingkuh, jangan berzina. Maka Allah akan jaga juga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Jadi ada rentetan itu, gitu kan? Ada hubungannya satu sama yang lain. Maka perlu difahamin nih, gitu kan? Kemudian juga
Nabi Zakaria alaihissalam menyebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 6, diantaranya pada saat beliau umur sudah 100 tahun, tetap minta anak, tidak punya keturunan. Maka bahasa Zakaria gunakan dalam Al-Quran adalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, kalau kau berikan aku anak itu, manfaatnya sebenarnya yarithuni, waratha yarithu artinya mewarisi saya. Kata ulama tafsir, mewarisi ilmu yang telah engkau berikan ya Allah. Kesolehan ini supaya ada yang warisi, ada yang teruskan, ngajarin manusia, gitu kan. Itu maksudnya. Jadi Nabi Zakaria memberikan gambaran kepada kita keturunan ini akan bisa terwariskan kesolehan kepada mereka karena adanya kesolehan orang tuanya. Ini juga maknanya. Kemudian juga banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah itu, di mana Umar bin Khattab juga diantaranya pernah keluar pada saat Hafsah bercerai dengan suaminya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menawarkan Hafsah kepada kepada Uthman dulu. Uthman waktu itu sudah punya anak, sudah punya istri, gitu kan. Umar bin Khattab tidak pergi menawarkan Hafsah kepada laki-laki yang sebaya. Banyak sahabat Nabi, banyak yang lain. Tapi Umar jeli, dia ingin mencari buat pasangan suaminya, pasangan untuk suami anaknya, siapa nanti yang akan meletakkan bibit kesolehan di rahim anaknya nih. Ini gak main-main ini. Kata ulama sampai sperma itu berpengaruh. Itulah sebabnya kenapa para sahabat hati-hati memilih. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, takhayyalu linutafikum. Pilih tempat kalian meletakkan benih kalian. Setetes sperma yang salah dimasukkan ke rahim wanita yang fasikah, yang buruk, maka sudah cukup untuk membuat perempuan itu menjadi ibu anak tersebut selamanya, seburuk apapun dia. Setetes sperma yang salah diletakkan di rahim seorang wanita yang saleh dari laki-laki yang fasik sudah cukup membuat laki-laki fasik itu menjadi ayahnya selamanya, nisbat. Maka hati-hati sekalian. Umar keluar mendatangi Uthman, ngetuk rumahnya, dan ini ulama mengatakan tidak aib kalau seseorang menawarkan anak perempuannya, anak laki-lakinya untuk menikah dengan orang-orang yang saleh. Diketuk rumahnya Uthman, wahai Uthman, sudah berikan salam lalu kemudian mengatakan, Hafsah layak jadi istri, nikahi dia. Lalu Uthman mengatakan, saya butuh waktu, berfikir. Berhari kemudian lalu dia berikan jawaban, dia mengatakan, maaf Umar, saya tidak punya hajat sekarang. Lalu kemudian Umar berfikir dengan sangat serius nih, kata para ulama, bagaimana dia dapatkan pasangan yang saleh buat anaknya. Dia datangi Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Hafsah layak jadi istri, nikahilah. Lalu Abu Bakar terdiam, tidak memberikan jawaban kepada Umar sama sekali sampai 3 hari. Hari keempat datang lamaran Nabi SAW untuk Hafsah. Jadi Umar bin Khattab selama 3 malam berdoa terus salat tahajud untuk memberikan jodoh yang saleh buat anaknya. Lalu datang lamaran Nabi SAW. Pada saat menikah Nabi SAW dengan Hafsah, Abu Bakar mendekati Umar sambil berkata, wahai Umar, apakah kau tahu kenapa saya tidak berikan jawaban untukmu tentang Hafsah? Saya terdiam 3 hari. Padahal saya mau menikahi Hafsah, kata Abu Bakar, gitu kan? Karena saya mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut nama Hafsah, maka saya tahu beliau menginginkannya, maka sebagai adab saya tidak mau melangkahi Nabi SAW, gitu kan. Tapi kita ambil pelajaran bagaimana mereka sangat faham kesolehan bisa terwariskan. Ini penting sekali, penting sekali untuk dipahami. Makanya jangan salah memilih pasangan. Kita ambil pelajaran dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ini dari ayahnya. Ayahnya ini seseorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail. Orang ini cukuplah sebuah hadis Nabi yang berbunyi pada saat Sa'id bin Zaid anaknya sudah beriman pada Nabi SAW, Umar bin Khattab yang merupakan keponakan Zaid, karena Umar bin Khattab adalah sepupunya Sa'id bin Zaid yang sedang kita bahas nih. Ayah mereka bersaudara. Pada saat Zaid sudah meninggal dunia, belum sempat beriman kepada Nabi SAW, mereka berdua berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami beristighfar, memohon ampun dan rahmat buat Zaid bin Amr bin Nufail, buat ayahnya si Sa'id nih, Sa'id yang sedang kita bahas nih. Kata Umar berkata kepada Nabi SAW bersama dengan Sa'idnya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, tentu saja, karena sesungguhnya dia, si Zaid akan dibangkitkan sebagai satu umat sendiri hari kiamat. Sendirian, satu umat. Apa nih kisahnya Zaid? Bagaimana ceritanya? Dalam buku yang sedang kita bedah ini panjang lebar, diceritakan sampai 2-3 lembar khusus menceritakan tentang kisah si Zaid ini. Ternyata saudaraku seiman,
Di Mekah itu pada zaman itu sudah mulai luar biasa lah ya. Penyimpangan dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah sangat jauh. Mereka sudah mulai menyembah berhala-berhala, dan ada di dalam sirah Nabawiyah saya sudah jelaskan, orang yang paling pertama masukkan berhala di Jazirah Arab namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini orang dari suku Khuza'ah yang datang merampas Mekah dari suku Jurhum. Dari suku Jurhum pertama di Mekah, itulah suku yang datang bergabung bersama Hajar dan Ismail alaihissalam, lalu kemudian jadilah penduduk Mekah. Suku Khuza'ah datang merebut itu dengan kekuatan sampai akhirnya sumur Zamzam ditutup oleh suku Jurhum, dan suku Khuza'ah berkuasa. Salah satu raja mereka namanya Amr bin Luhai. Kata Nabi SAW, Allah memperlihatkan saya Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya sedang keluar karena sedang disiksa oleh Allah SWT. Dia yang paling pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Dia memasukkan berhala-berhala gitu kan. Jadi dia pernah pergi ke negeri Syam, dia ketemu dengan beberapa suku Amalik yang sedang menyembah berhala, lalu dia tanya, kenapa kalian sembah? Apa yang kalian lakukan nih? Kata suku Amalik, kami sedang menyembah, meminta kepada patung-patung ini, inilah Tuhan-Tuhan kami dan mendekatkan kami kepada Allah. Inilah yang memberikan makan kami kalau kami lapar, memberikan kami minum kalau kami haus, dan seterusnya. Maka kata Amr bin Luhai, baiklah berikan kepada saya sesuatu, dari itu saya beli. Dibawa pulang ke Mekah, lalu dia suruh masyarakat menyembahnya sampai akhirnya seluruh Mekah menyembah berhala, dan sampai akhirnya orang-orang yang datang haji pun membeli berhala-berhala dari Mekah. Karena Amr bin Luhai mengatakan berhala yang paling baik adalah berhala dari Mekah, maka masyarakat Mekah menjadikannya sebagai bisnis, akhirnya menyebarlah seluruh Jazirah Arab penyembahan berhala, gitu kan. Seperti itu kejadiannya. Turun-temurun terus sampai di zaman Zaid bin Amr bin Nufail nih, ayahnya Sa'id bin Zaid. Pada saat orang lagi nyembah berhala kan gitu, sampai mereka pada saat itu tawaf, mereka setiap kali tawaf mereka selalu pakai ya, mereka selalu memakai kenapa? Pada saat mereka lagi tawaf, maka mereka melakukan, siapa ini? Anaknya siapa? Bisa dibantu orang tuanya, tolong. Waktu Zaid bin Amr bin Nufail ini lagi sandar punggungnya di Ka'bah, dalam sebuah riwayat yang sahih, maka Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma menceritakan, pada saat itu saya melihat Zaid bin Amr bin Nufail ini orang yang sangat tua dan menyandarkan punggungnya di Ka'bah. Dan pada saat itu orang-orang di Mekah, di Ka'bah lagi menyembah berhala. Berhala mereka dihias-hiasi dengan emas. Mereka pun pada saat tahu mereka menggunakan baju-baju emas. Hewan-hewan mereka pun dilapisi dengan pakaian-pakaian emas. Lalu kemudian setelah mereka tawaf dengan bersiul, mereka dengan tepuk tangan, mereka tidak lagi bertalbiyah. Maka pada saat itu pun mereka menyembeli berhala-berhala tersebut untuk ya, patung-patung. Maka Zaid bin Amr mengatakan, wahai Quraisy, wahai kaumku, Allah lah yang telah menciptakan semuanya ini, termasuk hewan-hewan kalian. Allah lah yang telah menurunkan hujan dari langit sehingga hewan-hewan kalian minum sepuas-puasnya, jadi gemuk, kalian bisa tunggangin, kalian bisa nyembeli dan makan dagingnya. Allah lah yang telah menurunkan hujan dari langit sehingga menumbuhkan rumput-rumputan, dan akhirnya hewan-hewan kalian makan sekenyang-kenyangnya, lalu kalian bisa menikmatinya, gitu kan. Lalu bagaimana bisa kalian menyembelih kepada selain Allah? Jadi Zaid ini pada saat itu memang berbeda dengan orang semuanya gitu. Orang lagi sembah-sembah berhala, dia tidak sama sekali. Dia tetap berpegang tauhid, melarang. Pada saat kaumnya lagi tawaf, mereka mengubah talbiyah. Amr bin Luhai tadi orang yang pertama mendatangkan berhala di Jazirah Arab, mengubah talbiyah. Talbiyah dari zaman Ibrahim AS seperti sekarang yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kan, ya Allah, aku jawab panggilanmu. Labbaik itu saya jawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, saya jawab panggilanmu untuk haji dan umrah ini tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, segala puji bagi Allah, ya kan itu, dan nikmat, gitu kan, dan kerajaan hanya milik Allah, la syarika lak, tidak ada sekutu baginya. Lalu Amr bin Luhai menambah dengan illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak, kecuali sekutu yang kau miliki ya Allah, ya, dan apapun yang dia miliki. Ini tambahan kesyirikan. Orang-orang pada saat tawaf waktu itu ada dua keadaan. Yang pertama yang mereka sepakati, yang kedua yang mereka berbeda. Yang mereka kesepakati adalah
mereka tawaf ya dengan bersiul dan tepuk tangan, gitu kan. Itu yang mereka sepakati. Yang mereka tidak sama, ada persediaan di antara mereka, bukan persediaan sebenarnya, ada perbedaan di antara mereka adalah kalau orang-orang kaya mampu membeli baju dari Mekah, maka mereka beli baju dan mereka tawaf dengan baju itu. Tapi kalau orang tidak mampu beli baju dari Mekah, mereka tawafnya telanjang. Dan ini tradisi orang-orang jahiliyah dulu. Karena sebuah doktrin ditekankan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy pada saat itu dan diwariskan dari Amr bin Luhai tadi adalah ya, tawaf harus pakai baju dari Mekah. Kalau enggak maka tidak bisa, gitu kan? Maka itu yang terjadi. Ini luar biasa pemandangannya. Zaid bin Amr bin Nufail rahimahullah, beliau sambil tawaf, setiap hari kalau tawaf kaumnya selalu dilewatin. Kalau orang sudah bilang la syarikalak talbiyahnya, begitu mau tambah illa syarikan huwalak tamliku wa ma malak, kalimat syirik beliau mengatakan kafa, cukup, jangan ditambah lagi, gitu kan. Cukup sampai situ. Jadi dia berdakwah. Ini sebelum Nabi SAW berutus jadi Nabi nih. Jadi dia sudah berdakwah tauhid pada saat itu. Ya. Jadi luar biasa orang ini, gitu kan. Dia sudah bisa mempertahankan masalah-masalah seperti ini. Kemudian orang-orang Quraisy terbiasa membunuh anak-anak perempuan mereka. Maka setiap kali dia dapat ada orang Quraisy membunuh anak perempuan, dia selalu datangin. Dia bilang, tidak usah bunuh, berikan kepada saya, biar saya yang besarkan. Jadi diambil anak perempuan itu. Dibiayai sama dia sampai besar. Begitu besar didatangi ayahnya. Kamu ambil kembali anakmu enggak? Kalau mau silakan ambil, saya sudah rawat, tidak apa-apa. Kalau tidak mau kembalikan kepada saya. Jadi itu kerjanya. Banyak sekali. Dia punya penampungan anak-anak perempuan di Mekah penuh. Jumlahnya luar biasa, tidak disebutkan lagi tapi banyak sekali. Karena setiap lahir anak perempuan pasti sudah menjadi tradisi mereka membunuhnya, ya kan? Ini Allah sudah ceritakan juga di dalam Al-Quran. Tapi inilah perilaku Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian yang paling unik adalah dari ceritanya bagaimana beliau rahimahullah mencari kebenaran agama. Jadi Zaid bin Amr bin Nufail ini bersama dengan beberapa temannya, termasuk teman dekatnya adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini masih sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, yang pada saat Nabi SAW pertama menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan oleh Khadijah diajak Nabi SAW bertemu dengan sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, waktu itu beragama Nasrani. Waraqah bin Naufal ini berkata kepada Nabi SAW waktu Nabi ceritakan, kata dia, Allahu Akbar, yang telah datang kepada kau hai Muhammad adalah Namusul Akbar, Jibril. Istilah Jibril itu Namusul Akbar, hewan, maksudnya bukan hewan, makhluk yang bersayap, gitu kan, yang besar, yang telah datang kepada Musa. Kau pasti akan menjadi nabi, dan kalau seandainya saya masih hidup pada saat kau diutus nanti, maka saya pasti menjadi pendukungmu. Pada saat itu 6 bulan fase penobatan Nabi SAW jadi Nabi, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Dan kata Nabi SAW, Waraqah bin Naufal di surga. Karena dia sudah menyatakan, kalau nanti kau diutus jadi Nabi, resmi, saya akan menjadi pengikutmu. Gitu kan? Pada saat terutama kaum mengeluarkanmu dari Madinah. Waraqah bin Naufal ini bersahabat dekat sekali sama Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini ayahnya Sa'id nih. Mereka duduk kumpul-kumpul, dengan ada lagi tentunya yang lainnya ya. Ada Ubaidillah Abdullah bin Jahash, dan ada beberapa orang yang tentu disebutkan nama-namanya seperti Uthman bin Huwairith, kemudian Waraqah bin Naufal, Ubaidillah bin Jahash, dan Zaid bin Amr bin Nufail ini. Jadi mereka berempat duduk, lalu mereka berkata, ini kayaknya kaum kita sudah ngawur nih, gitu. Nggak mungkin ini salah jalan mereka, gitu kan? Nggak mungkin, ini pasti salah jalan. Maka yang terjadi adalah Waraqah bin Naufal pergi mencari satu orang pendeta Nasrani, dan akhirnya dia beriman pada Allah SWT melalui risalah Nabi Isa AS, yang pada saat itu memang belum ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ubaidillah bin Jahash dan juga ya, Uthman bin Al-Huwairith ini pergi ya, mencari, dan mereka pulang tidak mendapatkan. Pada saat Nabi SAW diutus, mereka beriman, gitu kan. Kemudian yang bahasan kita, saksi bahasan adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi dia jalan sendiri nih, jalan kaki, dia kelilingi Jazirah Arab. Dia cari tahu nih, mana agama yang mengenal Tuhan namanya Allah. Dari lisan demi lisan, tidak ada media, tidak ada transportasi, dia jalan sendiri. Kelilingi semua kampung-kampung sampai dia mencapai tempatnya ahli kitab di negeri Syam. Di negeri Syam ini, Palestina, Syria, Lebanon, semuanya Turki yang dikenal dulu wilayah Bizantium, ya Mesir. Itu semua dulu adalah kerajaan terbesar Nasrani, gitu kan. Dia datang ke sana lalu dia menemui pendeta-pendeta di sana. Yang paling pertama dia tanya, siapa di antara agama langit ini
yang dianggap mengikuti agama langit. Ada sebagian orang mengatakan orang-orang Yahudi. Siapa pemimpin mereka? Ditunjuklah satu pendeta Yahudi di negeri Syam. Datanglah Zaid bin Amr ke orang Yahudi tersebut, lalu dia bertanya, wahai pendeta, saya ingin tanya, agama apa yang kalian sedang anut nih? Lalu pendeta itu menjelaskan tentang agama Yahudi, gitu kan? Pertama mengenal Allah, Nabi Musa pengikutnya, dan dipanjang lebar dijelaskan. Setelah Zaid bin Amr bin Nufail ini faham, lalu dia bilang, bagaimana caranya kalau saya mau masuk ke agama kalian? Jauh ini riwayat Bukhari, hadis sahih ya. Orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi ini berkata, pendeta paling pintarnya pada saat itu. Dia mengatakan, wahai Zaid, kalau kau ingin masuk ke agama Yahudi, kau harus dulu dimurkahi oleh Allah. Kalau kau sudah dimurkahi oleh Allah, kamu taubat, baru kamu bisa masuk Yahudi. Kata Zaid bin Amr, saya tinggalkan Mekah jauh-jauh karena takut dari murkahnya Allah. Saya datang ke sini, kamu suruh saya dimurkahi Allah dulu, gitu kan? Maka ini nggak mungkin gitu ya. Kata pendeta itu, kata pastor Yahudi itu, ya sudah kalau gitu kamu nggak bisa masuk Yahudi, gitu kan? Sudah dia pergi cari. Setelah Yahudi ini agama apa? Nasrani, gitu kan? Pengikut Nabi Isa, dicari pendeta yang paling pintar pada saat itu, didatangin. Lalu kemudian ditanya, bagaimana ya, agama kalian ini? Dijelaskan panjang lebar. Sudah selesai panjang lebar, lalu kemudian dia mengatakan, maaf, tadi waktu berpisah sama pendeta Yahudi itu dia sempat bilang, saya tidak bisa ikut agama kalian ini. Ada agama lain yang kau sarankan? Dia bilang tidak ada agama lain, karena orang-orang Yahudi nolak Nasrani kan. Tidak ada agama lain kecuali kau berpegang pada agama Hanif. Apa itu agama Hanif? Agamanya Ibrahim alaihissalam. Itu agama lurus tuh. Tapi sudah hilang tuh agama, nggak ada yang tahu lagi sekarang. Baiklah, dia cari pendeta Nasrani, ketemu pendeta Nasrani. Begitu pendeta Nasrani yang paling pintar pada saat itu, dia ceritakanlah, coba sampaikan agama kalian. Agama ini begini panjang lebar. Setelah itu si Zaid berkata, bagaimana kalau saya ingin masuk agama kalian? Kata pendeta ini, gitu kan? Kalau kau mau masuk Nasrani, kau harus sesat dulu. Setelah kau sesat, kau dapat petunjuk, baru kau jadi Nasrani. Kata Zaid bin Amr, saya tinggalkan Mekah karena tidak mau sesat. Di sini saya ikuti agama Allah yang kalian pegangi, lalu saya harus sesat dulu. Gitu kan? Kata si pendeta itu, tidak ada jalan lain. Ini hadis Bukhari menjelaskan. Tidak ada jalan lain. Kata dia, lalu apa saran kamu? Saya mau agama yang lurus. Dia bilang ada agama Hanif. Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dulu udah hilang, nggak tahu di mana sekarang. Gitu kan? Maka Zaid pun rahimahullah pulang tinggal di negeri Syam, kembali ke Mekah. Dalam perjalanan, dia sebelum masuk Mekah dia mengatakan, ya Allah, aku tidak tahu harus menyembahmu seperti apa, tapi aku mengikuti agama yang Hanif itu. Gitu kan? Ajarannya Ibrahim. Subhanallah, sebelum masuk Mekah, ada sekelompok orang-orang Badui, penjahat-penjahat gitu, perampok, ngeroyokin dia, akhirnya mati dibunuh, dirampas hartanya, mati dibunuh. Dan sebelum dia meninggal dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku tidak bisa mendapatkan agama yang sedang kau inginkan aku dapatkan ini kebenaran, menyembahmu ya Allah, maka jangan haramkan Sa'id anakku. Doanya dia begitu. Maka ulama mengatakan Sa'id kena berkah doa ayahnya nih, mati terbunuh. Dan memang subhanallah pada hari dia terbunuh, Nabi SAW diutus di Mekah. Nabi SAW diutus di Mekah. Jadi sebenarnya kalau dia masuk subhanallah dia bisa dapat, tapi begitu takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Ini kisah perjalanan tauhidnya. Dalam riwayat lain dikatakan dia datang kepada pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, lalu mereka mengatakan, ini agama kami, kalau kau mau cari agama Hanif, gitu kan, agama Ibrahim. Lalu kata si Zaid, saya tidak tahu di mana saya harus cari. Si pendeta Nasrani sempat mengatakan, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari Mekah. Dia bilang, kembalilah di sana karena akan keluar Nabi terakhir bernama Ahmad yang akan melanjutkan agama Ibrahim itu. Kembalilah ke sana. Maka di tengah jalan, tadi kisahnya hampir sama di sini, dikeroyokin, dirampok oleh orang-orang Badui dan sampai akhirnya terbunuh. Maka dia mengatakan, ya Allah, aku mengikuti agama itu, dan kalau engkau utus Nabi itu, aku ingin beriman padanya. Kalau aku tidak sempat ya Allah, jangan haramkan Sa'id anakku untuk beriman. Maka ini kisah daripada ayah Sa'id bin Zaid. Dan ini panjang lebar disebutkan oleh para ulama di dalam hampir semua buku yang saya buka berhubungan dengan masalah kisah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ini. Tidak pernah satupun buku tidak menyebutkan tentang kisah ayahnya. Karena memang yang menonjol dari beliau adalah warisan kesolehan dari ayahnya ini, gitu kan.
Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu hidup di rumah ayahnya. Ayahnya tadi Zaid bin Amr bin Nufail, satu-satunya orang Quraisy yang bertauhid pada saat itu, gitu kan. Dan Nabi SAW sudah menjamin baginya bahwasanya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat ya sebagai satu umat. Dan itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dikatakan sanadnya sahih. Pada saat Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, aku diberitahukan bahwasanya anaknya Zaid bernama Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dan Umar bin Khattab sepupunya berkata kepada Rasulullah SAW, apakah kami boleh beristighfar memohon ampun untuk Zaid ibn Amr? Kata Nabi SAW, na'am, iya, fa'innahu yub'athu ummatan wahidah, karena dia akan dibangkitkan hari kiamat satu umat sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah jadi yang pertama tadi kesolehan terwariskan. Yang kedua, jiwa itu kalau bersih, dasarnya bersih, jauh dari hal-hal yang berbau kemaksiatan dari kecilnya, maka akan lebih mudah dia menerima kebaikan. Yang saya ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian, jangan pernah wariskan perbuatan buruk kita kepada anak-anak. Saya kasih contoh gini. Mungkin antum di sini yang hadir, anda yang hadir di sini, ada yang baru mengenal sunnah, mungkin baru setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 10 tahun yang lalu misal, gitu kan. Sebelumnya waktu kita masih baru balik, nggak ngerti apa-apa. Mungkin masih suka pernah mencuri, mungkin pernah berzina, mungkin pernah dusta, mungkin pernah macam-macam. Dan kita tahu penyebabnya itu, karena lingkungan, mungkin karena orang tua kita tidak baik mendidik kita dulu, tidak memperkenalkan orang tua kita sendiri, tidak pernah bisa ngaji. Bagaimana kita mau diajarin ngaji? Yang kita lihat adalah pertengkaran ibu dan ayah, yang kita lihat adalah ibu kita tidak pakai jilbab, yang kita lihat adalah kedustaan seorang ayah di depan mata kita kepada istrinya, dan seterusnya. Ini keburukan teman-teman sekalian. Jangan keburukan itu kita wariskan sekarang kepada anak-anak kita. Sambil berkata begini, ini bahaya sekali. Dia mengatakan misal, toh nanti juga saya juga pada saat umur 35 tahun saya sadar akhirnya, biarlah anak saya ini masih muda, nikmatin deh misalnya. 17 tahun tidak apa-apa masa puber, biarin pacaran. Jadi sudah menjadi simbol kita di Indonesia kalau SMA itu atau SMP itu udah harus bergaul bebas, itu udah harus. Kalau enggak dianggap kolot nantinya. Ini pemahaman yang salah ini. Nggak boleh teman-teman sekalian. Kalau kita bisa baca Al-Quran umur 35 tahun, anak-anak kita harus 6 tahun sudah hafal Quran. Jangan keburukan yang diwariskan, gitu kan? Paksain mereka, tanya, konsultasi dengan para orang-orang menghafal Quran, bagaimana caranya? Orang di Madinah teman-teman sekalian sampai sekarang, kalau mereka bertemu satu sama yang lain, pasti yang paling pertama ditanya, anakmu sudah hafal berapa juz? Ini kalau saya pegang anak saya, teman saya pegang anaknya di Madinah, itu kalau datang ketemu, yang paling pertama setelah salaman tanya, anak kamu siapa namanya? Si Fulan, Abdullah misalnya. Anak kamu siapa? Ahmad. Berapa juz yang Abdullah sudah hafal? Itu kalau sudah SD kelas 2, kelas 3 itu minimal 15 juz sudah biasa mereka. Oh baru 15 juz, baru 15 juz. Kita sekarang 40 tahun, 1 juz saja mending kalau ada gitu kan. Ini 6 tahun, baru 15 juz, baru begini, subhanallah. Saya baru lihat cuplikan kemana ada satu anak di Saudi, ayahnya seorang da'i masyhur, masya Allah. Di rumah ayahnya itu ada perpustakaan, kitabnya ada ribuan kitab, gitu kan, ribuan kitab. Jadi ayahnya ini setiap hari kerjanya cuma masuk di maktabah perpustakaan, dia baca buku. Baca kitab, nulis tulisan, itu aja kerjanya ayahnya, gitu kan. Sesekali dia ngajar keluar, tapi dia kebanyakan karya tulis. Anaknya ini karena selalu lihat ayahnya begitu, ayahnya bukan ajak dia, maaf, bukan saya larang anda mengajar anak anda naik sepeda, bukan, gitu kan. Boleh saja, tapi dia anaknya ini kena lihat ayahnya selalu buat itu baca buku. Anak ini baca buku juga akhirnya kan. Kan dia lihat apa yang ayahnya biasa buat. Kalau ayahnya biasa nonton TV ya dia tahu, oh pencet remote nonton TV. Oh ya keluar ke mall, oh kalau liburan pergi ke pantai atau kolam renang lihat orang telanjang, ya dia anggap patokan, dia jadikan patokan kan dalam hidupnya. Nanti dia juga gitu kan anaknya tuh, gitu kan. Tapi ternyata orang ini enggak, dia selalu masuk perpustakaan, buka buku. Akhirnya anaknya di sebelahnya duduk, dia lihat ayahnya tenang sekali. Secara kejiwaan orang kalau baca buku kan selalu tenang. Dia tanya, ayah ini buku apa? Buku ini nak, ini kalau kamu mau baca ini. Jadi ternyata anaknya itu sampai kelas 6 SD menjadi lulusan terbaik di sekolahnya, Mumtaz nomor 1, hafal Quran di umur 12 tahun, dan dia menghafal 9 buku hadis. Anak itu, gara-gara tiap hari kalau ayahnya masuk perpustakaan dia masuk juga.
Dan ayahnya kadang-kadang kalau supaya anaknya ada kesibukan dibukain buku, ini buku. Kamu baca hafal hadis sampai sini ya. Nanti ayah sebentar di stall. Tiap hari cuma begitu saja. Dalam hitungan kelas 6 SD sudah hafal 9 buku hadis dan hafal 30 juz Al-Quran. Lihat bagaimana pembentukan itu. Dan kita membiasakan anak kita pada fitrah dan kebiasaan yang baik. Ini penting. Banyak ibu-ibu, maaf, ummahat di belakang sana. Banyak sekali sekarang saya tahu di Jakarta yang ibunya pakai jilbab, anaknya nggak pakai jilbab. Kenapa ibu nggak pakai jilbab anaknya? Oh iya kan masih muda, masih anak-anak. Takut nanti anaknya nggak laku kalau nggak pakai jilbab. Subhanallah. Jangan salah kalau yang datang membeli dia pun, tanda kutip ya, itu orang-orang yang fasik. Karena kalau orang soleh nggak mau kalau nggak pakai jilbab kan gitu. Wajarlah datang orang yang seperti dia gitu kan. Maka jangan saudariku, jangan saudaraku. Kalau kita dulu misal, naudzubillah, ada orang hamil di luar nikah. Jangan wariskan itu ke anak-anak, biarin hamil di luar nikah juga. Toh saya juga sekarang berhasil rumah tangga. Subhanallah, keburukan yang diwariskan ini nggak boleh. Ini pelajaran yang besar kita ambil dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Bagaimana Zaid ayahnya mewariskan kebaikan-kebaikan, dan banyak kisah orang-orang saleh seperti mereka-mereka ini yang mewariskan kebaikan. Ini kurang lebih gambaran dalam pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah yang akan kita sebutkan panjang lebar masalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum. Baik, saya akan bicara di sini tentang masalah nasabnya terlebih dahulu. Ya. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, tentu namanya cukup panjang ya. Sa'id ibn Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah. Tentu nanti kalau teman-teman tidak sempat tulis bisa diikutin di YouTube, atau nanti insya Allah kita sudah coba cetak alhamdulillah DVD-nya, jadi 8 serial sahabat sudah ada. Ya, sudah ada. Nanti kalau teman-teman berminat bisa hubungin teman-teman sahabat sunnah, nanti akan dapatkan sudah dicetak dari Abu Bakar sampai Sa'ad bin Waqqas nanti. Jadi dalil-dalil juga bisa didengarin baik pelan-pelan, baik di YouTube ataupun di DVD sehingga bisa jelas. Karena saya tidak mungkin berhenti untuk memberikan kesempatan menulis gitu. Dikatakan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Nadir dari Kinana dari Quraisy, gitu kan. Dia memberikan atau mendapatkan julukan Abu Awir ya, atau Abu Awar gitu. Jadi ini kunianya. Sebenarnya beliau tidak punya anak namanya Awar ya, tapi sudah terkenal dengan begitu di zaman jahiliyah, dan saya tidak temukan di referensi-referensi yang saya baca, saya tidak temukan termasuk di buku kita ini atau buku-buku yang lain tidak ada disebutkan kenapa mendapatkan julukan itu. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW di Ka'ab bin Lu'ay, dan beliau adalah sepupu Umar bin Khattab, ayah sama ayah bersaudara. Dia lahir 22 tahun sebelum Hijriyah. Jadi dia masuk Islam sebelum 20 tahun umurnya, gitu kan. Istrinya adalah Fatimah binti Khattab, adik kandungnya Umar bin Khattab. Adik kandungnya Umar bin Khattab ini istrinya Sa'id bin Zaid. Jadi dia menikah dengan sepupunya sendiri. Sementara dari poster tubuh, beliau adalah orang yang seperti Umar bin Khattab. Kebetulan suku Adi ini, sukunya Umar bin Khattab terkenal orangnya kekar-kekar, tinggi besar, dan Sa'id juga terkenal dengan poster tubuh itu. Dan memang ulama menukil mengatakan dia lebih dekat dengan Umar. Umar radhiyallahu anhu orangnya tinggi besar, kulitnya putih, wajahnya tampan. Memang Sa'id pun seperti itu, ya. Seperti itu keadaan secara fisik. Baik, itu sisi nasabnya. Dan sekarang kita masuk ke masalah manaqibnya. Apa sih kelebihan Sa'id bin Zaid yang kita bisa ambil? Seperti biasa semua sahabat kita sebutkan manaqibnya. Yang pertama tentu dia adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan ini sudah jelas hadis yang sudah kita sebutkan dari Abu Bakar dulu. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, gitu kan. Kemudian disebutkan juga Sa'ad bin Waqqas di surga, kemudian Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, gitu kan. Jadi Sa'id bin Zaid masuk dari 10 sahabat yang masuk surga. Padahal sebenarnya banyak sahabat-sahabat yang lain, tapi 10 orang ini langsung Nabi SAW kotakkan. Jadi 10 orang ini bersama, gitu kan. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, manaqib beliau yang kedua adalah 10 sahabat awal yang masuk Islam. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, kemudian sahabat-sahabat Nabi Uthman, kemudian Abdurrahman bin Auf, masuk diantaranya Sa'id bin Zaid yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian pada saat dia pertama masuk Islam, karena ayahnya sering menceritakan kepada dia tentang agama tauhid. Waktu dia mendengarkan
Nabi SAW diutus menjadi Nabi, maka Sa'id pun sudah tahu dari ayahnya nih bagaimana harus bertauhid. Dia hadir di majelis Nabi SAW sekali, langsung dia syahadat. Dan seperti tradisi sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar dan lainnya, mereka begitu masuk Islam maka mereka langsung spontan mengucapkan, maaf tentu Umar di sini belum masuk Islam ya. Jadi yang 10 masuk surga itu 10 awal masuk Islam itu adalah Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, sahabat-sahabat Nabi yang sudah masyhur yang masuk Islam di awal. Masuk antaranya Sa'id bin Zaid, karena nanti jasa yang paling besar dari Sa'id adalah masuk Islamnya Umar disebabkan karena dia, gitu kan. Itu jasa yang paling besar nanti dari Sa'id bin Zaid. Kemudian dia pun pulang ke rumahnya, lalu dia berkata kepada istrinya Fatimah, wahai Fatimah, telah diutus seorang nabi yang mulia di kota kita ini, dan saya sudah sering disampaikan oleh ayah saya Zaid bahwasanya kita harus bertauhid. Semua kaum kita ini sesat, mereka menyembah berhala, mereka menyimpang dari jalur agama Allah, ajaran Nabi Ibrahim, dan saya mendapatkan firman Allah yang turun dari lisannya. Lalu kemudian dia membacakan kepada istrinya Fatimah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, gitu kan. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah perkataan Tuhanmu yang telah menciptakan, dan seterusnya sampai akhir ayat tadi. Kemudian Fatimah waktu dengar, Fatimah juga ini wanita yang baik, langsung spontan mengatakan, mulia benar kata-kata itu. Lalu apa panduanmu wahai Sa'id? Sa'id mengatakan, ikutilah wahai istriku. Lalu dia bilang, apa yang saya harus katakan? Lalu kata Sa'id, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Fatimah pun tanpa ragu langsung mengucapkan syahadat. Masuk Islamlah mereka berdua, dan akhirnya mereka mulai mempelajari Islam. Dan mereka selalu belajar Al-Quran dari seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini sahabat Nabi, bekas budak, mantan budak orang-orang Quraisy, dibebaskan oleh Abu Bakar. Lalu kemudian dia pun masuk Islam dan menghafal ayat-ayat yang telah Nabi SAW sampaikan. Nah, Fatimah sama Sa'id ini belajar Al-Quran dari Khabbab bin Arad. Tersebarlah berita pada saat itu di Mekah, kalau Islam sudah mulai menyebar. Zaid ibn Amr bin Nufair tadi, tokoh kita yang pertama sekali, ayahnya Sa'id ini, waktu dia suka nasihatin masyarakat Mekah dulu, saudaranya sendiri, ayahnya Umar bin Khattab, namanya Khattab ibn Amr bin Nufair. Khattab ini kakaknya, gitu kan, marah sama dia. Dia suka pukul adiknya. Zaid ini dipukulin, digebukin sampai berdarah, diusir, ditinggalkan di gua, di gunung jauh di kota Mekah. Lalu dia bayar orang untuk kerumunin, ya, jaga adiknya supaya tidak masuk ke Mekah. Itu yang dilakukan oleh Khattab, ayahnya Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Khattab, sebagaimana Zaid mewariskan kepada Sa'id kebaikan, ketauhidan, Khattab ini kena benci dengan Allah. Jadi kan ayahnya Umar bin Khattab, dia warisi kepada Umar anaknya kebencian. Jadi dua saudara yang berbeda mewariskan juga hal yang berbeda. Jadi Umar bin Khattab benci sekali dengan Islam di awal karena ayahnya Khattab. Subhanallah, ya. Ini jalur dari atas ini luar biasa. Salah instruksi, salah pendidikan, salah semua ke bawah nih. Dia dan seluruh cucunya akan salah. Ini bahaya sekali, gitu kan. Makanya jangan salah di sini. Maka Umar bin Khattab lahir, tumbuh besar menjadi pembenci tauhid. Bahkan Umar bin Khattab, dalam saya sudah ceritakan dalam kisah beliau, tentu sebelum masuk Islam kita bicara, itu paling suka kalau keluar pagi menyiksa orang-orang Islam. Jadi selain budaknya dia keluar, dia partisipasi. Misalnya Abu Jahal kan teman dekatnya Umar bin Khattab, gitu kan. Sahabat dekatnya itu Abu Jahal. Maka dia selalu sama-sama, dia tanya Abu Jahal, dia tanya, wahai Abu Hakam, siapa yang kau mau siksa hari ini? Si fulan, datang Umar siksa. Dan Umar kalau selesai siksa orang Islam, dia bilang apa? Saya berhenti siksa kamu bukan karena saya capek ya, tapi karena sudah malam, besok saya kembali lagi. Jadi luar biasa gitu kan. Sampai waktu salah satu dari suku Adi, perempuan sahabiat, mau hijrah ke Habasyah, gitu kan. Itu sempat lari malam hari, gitu kan. Namanya Ummu Abdillah. Ini jalan sama anaknya. Waktu itu sahabat nyembunyi-nyembunyi di padang pasir gitu. Pada saat mereka bertemu di perbatasan antara keluar Mekah untuk menuju ke Jeddah, pergi ke pelabuhan untuk pergi ke Habasyah, gitu kan. Maka mereka malam hari, tengah malam, supaya nggak ada yang tahu. Subhanallah,
Umar bin Khattab ini punya tradisi, memang sebelum Islam, dia suka keliling Mekah. Waktu sudah masuk Islam, dia keliling Madinah untuk tapi waktu itu beda ya. Waktu di Mekah memang mencari apakah masih ada orang-orang Islam, orang Muslim yang beriman kepada Nabi SAW pada saat itu yang memang masih berkeliling. Maka dihukum sama Umar, dipukulin, digebukin. Setelah masuk Islam, dia mukul orang justru yang begadang kalau tidak mau sholat malam gitu kan. Jadi perbedaan yang luar biasa. Tapi Ummu Abdillah ini, dia naik gunung sama anaknya untuk selamat keluar. Pas turun gunung ketemu dengan Umar. Nah Umar ini orang yang paling benci dengan Islam pada saat itu kan. Lalu kata Umar, wahai Ummu Abdillah, kau mau kemana bawa-bawa barang gitu. Kata Ummu Abdillah, kami ingin pergi. Wahai Umar, kami ingin tinggal di kota ini dengan beribadah kepada Allah, kalian larang. Kami mau keluar pun kalian tahan. Gitu kan? Kalau kau mau buat apa, terserah kamu, hai Umar. Lalu Umar tiba-tiba mengatakan, Ummu Abdillah, pergilah dan semoga kau selamat. Sudah, pergilah. Ummu Abdillah ini bertemu dengan muslimin. Waktu bertemu dengan sebagian sahabat yang mau hijrah ke Habasyah, ditanya, Ummu Abdillah ini terlambat kan? Ditanya, wahai Ummu Abdillah, kamu kemana saja? Dia bilang, saya lewat gunung supaya nggak ketahuan. Kamu ketemu orang nggak? Nggak ada sih, kecuali Umar. Gitu kan. Kata mereka, Umar bin Khattab. Kata Ummu Abdillah, iya. Mudah-mudahan saja saya ketemu sama dia penyebab masuk Islamnya. Sampai ada satu sahabat itu bilang, Umar bin Khattab mau masuk Islam, mustahil sampai unta bisa masuk di lubangnya peniti, di lubangnya apa? Ya jarum, gitu kan. Udah nggak mungkin Umar masuk Islam. Karena begitu tiap hari keluar mukulin orang, gebukin orang, luar biasa ya. Benci dengan Islam. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab ini melihat keadaan Mekah pada saat itu. Ini sebab dia masuk Islam, gitu kan. Dia melihat keadaan Mekah ini simpang siur. Jadi kadang-kadang paman sama ponakannya, karena ponakannya masuk Islam, pamannya siksa, gitu kan. Atau kalau ada orang yang masuk Islam, maka dibenci oleh masyarakat. Atau dia berusaha melawan keluarganya. Umar ini berpikir, ini apa ini? Gitu. Dulu di Mekah tidak ada begini, orang satu saja. Nyembah berhala semua ini. Setelah datang ajarannya jadi kacau nih. Ini berarti sumbernya Muhammad nih, sallallahu alaihi wasallam. Dia belum beriman pada saat itu ya. Maka dia pun menggunakan baju perangnya Umar radhiyallahu anhu, pakai baju perangnya, baju besi, pedangnya semua. Dan Umar ini terkenal di Mekah, kalau dia keluar mau membunuh, pasti dia pulang sudah membunuh atau dia mati dah. Jadi salah satunya, dia nggak pernah pulang. Kalau dia sudah niat mau bunuh satu orang, mesti dia ke sana dia bunuh. Orang itu mati atau dia yang terbunuh. Tentu Umar selama ini tidak mati gitu kan, dia selalu membunuh lawannya, selalu. Jadi kalau dia sudah keluar tidak bisa ada yang tahan, siapapun. Gitu. Karena postur tubuh yang besar, saya sudah pernah sebutkan cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi orang yang 2,5 meter barangkali tingginya gitu. Ini luar biasa ini. Maka Umar pun keluar dengan perisainya, dengan pedangnya gitu kan. Begitu dia jalan, dia ini ceritanya mau nyari Nabi Muhammad SAW. Dia ingin membunuh. Dia bilang ini sumber masalah, saya harus bunuh Muhammad hari ini. Kata Umar. Ya. Keluarlah dia. Begitu dia keluar dengan baju pedangnya, orang-orang semua tahu ini Umar lagi mau keluar, tapi siapa lagi yang mau dibunuh nih? Ketemu dengan satu orang sahabat masuk Islam tapi dia sembunyikan Islamnya, namanya Nuaim bin Abdillah. Nuaim ini radhiyallahu anhu menyembunyikan Islam. Lalu dia tanya, wahai Ibnu Khattab, kau mau kemana? Kata Umar, saya ingin mencari Muhammad dan membunuhnya. Nuaim sudah tahu, kalau Umar pergi berarti salah satunya harus mati nih. Dia mati atau orang yang jadi targetnya gitu. Maka Nuaim kena takut pada Nabi SAW, jangan sampai Nabi terjadi sesuatu, karena baru masuk Islam ya, belum tahu kalau Allah akan menolongnya dan seterusnya, belum sampai pada tingkat itu. Maka kata Nuaim, untuk mengalihkan Umar, dia bilang, wahai Ibnu Khattab, daripada kau repot-repot cari Muhammad, lihat keluargamu sendiri, keluargamu saya sudah ada yang ikut ajarannya. Umar tiba-tiba balik, siapa yang kau maksud? Dia bilang, iparmu Sa'id ibn Zaid dan istrinya Fatimah binti Khattab, adikmu sendiri. Umar bin Khattab dikatakan dalam riwayat wajahnya memerah, kemudian dia tadinya mau bunuh Nabi SAW, beralih langkah kakinya menuju ke rumah adiknya Fatimah dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Ini tokoh kita gitu kan. Ternyata Sa'id bin Zaid sama Fatimah lagi baca Quran. Lalu Umar bin Khattab pun melangkah ke sana. Dan Umar ini kalau jalan telapak kakinya kedengaran. Jadi saking beratnya badannya gitu kan. Jadi waktu dia lewat di depan rumah Fatimah, Fatimah tahu ini kakaknya lagi datang. Khabbab bin Arat disembunyikan, guru ngaji mereka disembunyikan dalam kamar. Lalu Quran yang masih di atas kulit unta pada saat itu disimpan. Tapi belum sempat disimpan, Umar bin Khattab sudah mendobrak pintu. Gitu kan. Ini bukan cuma mengetuk tapi mendobraknya. Dalam riwayat dikatakan sampai rubuh pintu itu kan. Kemudian Umar masuk dan mengatakan,
Apa yang kamu lakukan? Gitu kan. Apa yang kalian lakukan? Apa yang saya dengar tadi? Gitu kan. Kata Fatimah, tidak ada apa-apa. Dia bilang tidak, ada tadi yang saya dengar. Lalu kata Sa'id bin Zaid mendekati dia mengatakan, wahai Umar, kami mengikuti kebenaran. Dan kami mengikuti apa yang telah turun kepada Muhammad SAW yang diutus oleh Tuhannya Allah. Amma Umar dalam riwayat dikatakan Sa'id bin Zaid ini besar seperti dia, dipelintir lehernya, dijatuhin ke tanah, gitu kan. Terus dadanya didudukin oleh Umar, Sa'id ini. Lalu Sa'id sudah tahu ini Umar akan membunuh, dia sudah henuskan pedangnya, dia akan bunuh iparnya nih, Sa'id bin Zaid, gitu kan. Sa'id dengan pasrah mengatakan, walaupun kau bunuh saya tidak ada masalah, saya tidak takut sama sekali. Fatimah rupanya tahu kakaknya nih, kalau bunuh ya bunuh, gitu kan. Dia membela suaminya. Kemudian dia mendekati, dia ingin mendorong Umar bin Khattab spontan memukul adiknya, berdarah bibirnya, jatuh. Waktu jatuh, tiba-tiba Fatimah mengucapkan kalimat justru radhiyallahu anha yang membuat kakaknya Umar bin Khattab jadi luluh. Dia mengatakan, wahai musuh Allah, ya adu Allah. Kata Fatimah ini nggak pernah ada orang berani bicara kasar kepada Umar, termasuk adik perempuannya lagi. Maka dia bilang, wahai musuh Allah, kami telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau kau tidak mau percaya, kamu tidak mau ikut, terserah kamu, lakukan apa yang kau inginkan. Saya sama suami saya siap mati. Maka tiba-tiba Umar bin Khattab luluh. Ini luar biasa nih, sampai adik perempuannya pun berani membangkang, gitu kan. Dia berdiri dari dada Sa'id, kemudian dia pun mengatakan, berikan saya apa yang kalian baca itu. Kata Fatimah, tidak, saya tidak akan kasih. Kau kafir najis, gak mungkin saya akan kasih. Kata Umar, baik, apa yang kau sarankan supaya bisa saya baca? Kata adiknya, kamu harus mandi. Maka dia pun pergi mandi, gitu kan. Dan di sini sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan orang yang non muslim mandi, tapi ini sebenarnya tidak benar, gitu kan. Ini bukan jadi patokan, karena waktu itu ijtihadnya Fatimah radhiyallahu anha. Itu upaya beliau sendiri, karena terbukti dalam riwayat-riwayat Bukhari setelah Amul Fath, pembebasan kota Mekah, suku-suku Arab kan banyak yang masuk Islam, ya. Tapi waktu itu Nabi SAW cuma suruh syahadat, nggak ada yang disuruh mandi. Jadi nggak ada syarat masuk Islam itu mandi. Syahadat selesai, Muslim, gitu kan. Ringkas cerita, Umar bin Khattab pun mematuhinya. Setelah mandi dia pegang surat tersebut, ayat-ayat tersebut ternyata surah Toha, gitu kan. Jadi surah Toha surat yang mulia menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, gitu kan. Jadi di awal-awal ayat menceritakan Al-Quran turun kepada Nabi SAW bukan untuk menyesakkan dada beliau, tapi justru untuk melapangkan dada beliau. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, Allah katakan nama surah itu, gitu kan. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuatmu susah, ya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi untuk peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk, mau mengenal Tuhannya. Teruslah dibaca oleh Umar bin Khattab ayat tersebut sampai hatinya luluh. Kata Sa'id bin Zaid, waktu saya lihat Umar membacanya dan saya melihat, ya, biasanya Umar itu kelihatan otot-ototnya yang kekar, kelihatan dari wajahnya memang orang yang keras, gitu ya. Maka tiba-tiba saya melihat semuanya luluh, ya, dari wajahnya, dari tatapan matanya. Maka saya pun tiba-tiba berkata kepada Umar, wahai Umar, tidakkah kau saatnya untuk menerima ini? Gitu ya. Maka Umar pun mengatakan, tunjukkan kepada saya di mana rumahnya Muhammad. Gitu. Jadi perkataan Sa'id tadi menarik Umar untuk mengucapkan syahadat. Ini sederhana, ya, tapi efeknya besar. Karena ternyata dia coba punya andil. Dan ini penting teman-teman sekalian. Setiap kali antum mau berbuat satu kebaikan, jangan pernah buat sendiri. Ini lagi mau ke masjid sholat nih, ada orang di sebelah jalan, orang lagi duduk, orang lagi ngobrol. Sholat pak, sholat bu, ucapin satu kalimat saja. Subhanallah, kalau mereka sholat, antum dapat pahalanya. Saya kalau sholat, ada teman saya si A misalnya sholat di sebelah saya dapat pahala. Saya ngajak dia, lalu dia datang sama-sama saya ke masjid. Saya dapat pahala sholat, dia juga dapat pahalanya, gitu kan? Tapi dia dapat, misalnya saya dapat 100, dia dapat 100. Tapi saya dikasih sama Allah pahala 100 seperti nilai dia karena saya mengajaknya. Kalau saya mengajak 10 orang, 100 orang, gitu kan? Muadzin dapat pahala semua orang yang sholat. Imam dapat pahala semua makmumnya. Makmum dapat pahala masing-masing. Tapi penyumbang masjid dapat pahala semuanya, termasuk muadzinnya. Ada masjid lagi butuh bantuan, kasih berapa aja, 10.000 kah, 5.000 kah, 100.000 kah, kasih sesuatu, bisa punya andil. Jangan lewatin masjid itu, kasih kesempatan. Karena kita usahakan punya setiap perbuatan baik ada andil di situ, selalu ada. Apa saja. Orang lagi ngomong kebaikan, kita lagi ada. Oh iya, kalau kita memang tahu, saya kayaknya pernah tahu ada hadis seperti ini. Kita punya andil di situ.
Sa'id bin Zaid kata ulama hanya punya andil di masalah tadi. Hanya itu saja. Dia ingin segera merangkul Umar agar Umar ini mau masuk Islam. Padahal Umar sudah luluh dari baca ayat tadi kan. Lalu dia mengatakan, baiklah, saya akan tunjukkan padamu di mana Muhammad. Dalam riwayat mengatakan Khabbab bin Arad yang mengajak Umar. Dalam riwayat lain dikatakan Sa'id bin Zaid. Jalanlah menuju ke Darul Arkam. Dan akhirnya di Darul Arkam ini tempat Nabi SAW berdakwah 2 lantai. Di lantai 2 ada sahabat yang mengintip dari jendela melihat kalau ada orang-orang Quraisy yang datang misalnya, maka mereka memberhentikan pengajian sementara. Datang dari kejauhan Umar bin Khattab, masih lengkap dengan baju perangnya, perisainya, pedangnya, gitu kan. Dan di sebelahnya ini ada, kalau riwayat pertama Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini seorang budak kulit hitam, dan memang umumnya pada zaman itu mereka kalau budak itu jarang pakai baju atas, pakai kain di bawah, dari perut ke bawah, gitu kan. Ya, kecuali setelah mereka masuk Islam mungkin baru mereka, tapi tahu itu Khabbab tetap begitu penampilannya. Jadi mereka tahunya Umar bin Khattab ini menawan Khabbab bin Arad. Tidak tahu apa yang terjadi nih. Teriaklah orang dari atas, ya Rasulullah. Apa itu? Umar bin Khattab menuju ke sini. Mendengar kata Umar bin Khattab, satu Darul Arkam ini gentar. Ini Umar bin Khattab ini bisa berantem sama 10 orang. 1 orang lawan 10, luar biasa ya. Maka mereka pun semuanya pada ketakutan. Nabi SAW mengatakan tenanglah. Ada Hamzah radhiyallahu anhu, nanti akan ada kisah Hamzah tentunya. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi juga terkenal, tinggi besar, kekar. Dan ada 2 orang Quraisy dulu terkenal, kalau berburu burunya itu singa, harimau, bukan bungu rusa. Itu Hamzah dan Umar. 2 orang ini kalau pulang masuk Mekah yang digendong harimau, gitu kan, sama singa. Jadi ini luar biasa 2 orang. Memang fisiknya kuat, pemberani, luar biasa. Jadi bukan menangkap kelinci, bukan kayak antum ayam atau. Akhirnya mereka tahu nih siapa Umar datang. Semua getar. Kata Hamzah, ya Rasulullah, biarkan dia masuk. Kalau dia macam-macam saya yang hadapin, gitu kan. Kata Nabi SAW, masukkan Hamzah dalam kamar. Hamzah ditaruh dalam kamar, nggak boleh ketemu. Lalu kata Nabi SAW, bukalah. Dia buka pintu. Waktu masuk, Umar bin Khattab melihat Nabi SAW, tundukkan penglihatannya. Orang sudah heran. Dia bukan huluskan pedang, malah tundukkan penglihatannya. Lalu kemudian Nabi SAW dekati dan memegang pundaknya. Nabi juga orangnya tinggi besar, kekar, gitu kan. Saya sudah pernah sebutkan cirinya, Nabi SAW jarbu, memang tidak setinggi Umar bin Khattab, tapi juga tidak sependek Abdullah bin Mas'ud. Jadi jarbu sangat tinggi besar, kekar Nabi SAW juga, gitu kan. Beliau punya dada yang bidang, punya perut yang seperti batu keras. Jadi memang Nabi SAW juga kuat. Dan semua Nabi punya kekuatan 10 orang laki-laki. Maka Nabi SAW pegang pundaknya lalu menggoncangnya dengan kuat sambil mengatakan, wahai Ibnu Khattab, belum saatnya kau terima kebenaran? Maka Umar makin tundukkan matanya. Lalu kedua kali, wahai Ibnu Khattab, dengan keras disentak oleh Nabi SAW. Belum saatnya kau sadar menerima kebenaran? Dia tundukkan lagi, makin tunduk kepalanya Umar radhiyallahu anhu. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, kata para sahabat, disentak oleh Nabi dengan keras pundaknya. Wahai Ibnu Khattab, belum saatnya kau terima kebenaran? Maka Umar bin Khattab menunjukkan lututnya di tanah lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Inilah awal kejayaan Islam waktu Umar masuk Islam. Disitulah nanti kita akan lihat peperangan-peperangan akan datang, termasuk Sa'id bin Zaid yang hadir, perang Yarmuk, perang Qadisiyah, perang Ajnadin, perang-perang yang besar. Bagaimana Islam terekspansi wilayah Syam, bagaimana Bizantium runtuh di tangan kaum muslimin, bagaimana Persia runtuh di tangan Umar bin Khattab. Dan Sa'id bin Zaid punya andil di keislaman Umar hanya karena dia tahu dan dia merangkul nih. Apa susahnya punya andil dalam hal yang kecil, lalu kita punya banyak hal yang besar, gitu kan. Jangan pernah tunda menasihatin orang lain demi kebaikan. Nasihatin baik-baik, gitu kan. Jangan berikan peluang syaitan untuk membuat kita ragu untuk menyampaikan kebenaran itu. Ini manaqib atau kelebihan yang ketiga. Jadi setelah 10 orang yang masuk surga, beliau juga adalah 10 orang yang awal masuk Islam. Kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab di tangan dia, dan kisahnya sudah saya sampaikan panjang lebar. Kemudian yang keempat adalah beliau juga menghadiri semua peperangan Nabi SAW kecuali Badar. Kecuali perang Badar. Jadi semua peperangan Nabi tidak pernah ditinggalkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan beliau pada saat perang Badar sedang diutus oleh Nabi SAW bersama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah juga termasuk, ada 10 orang sahabat yang Nabi hitung termasuk ahli Badar, gitu kan, yang tidak sempat hadir. Tapi Nabi hitung mereka hadir di Badar. Di antaranya Utsman bin Affan, pernah saya ceritakan. Utsman bin Affan itu karena menjaga istrinya Ruqayyah, anak Nabi SAW, maka tidak ikut berperang. Sa'id bin Zaid bersama Talha bin Ubaidillah memang dikhususkan oleh Nabi SAW diutus negeri Syam untuk memata-matai kafilahnya Quraisy, gitu kan.
Maka pada saat mereka pulang dan perang Badar selesai, Nabi SAW memberikan andil, memberikan bagian dari ghanimah. Artinya terhitung mereka termasuk ahli Badar. Dan ahli Badar ini Allah telah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Berbuatlah semau kalian, ya, sungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Yang keenam, beliau adalah gubernur pertama di negeri Syam. Jadi pada saat nanti akan kita ceritakan peperangannya dalam perang Yarmuk, setelah runtuh ya wilayah Syam, terutama Damaskus di tangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, nanti juga akan kita jelaskan di serial kita yang 10 insyaallah. Tapi yang jelas pada saat itu Umar bin Khattab mengutus pasukan ke negeri Syam dan kemudian takluklah wilayah Syam itu di tangan kaum muslimin. Dan waktu itu pemimpinnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang ke-10 nanti akan kita jelaskan kisahnya, itu menunjuk Sa'id bin Zaid sebagai gubernur pertama. Tapi subhanallah, Sa'id bin Zaid ini punya satu ciri khas teman-teman sekalian. Beliau selalu tidak mau menonjol. Jadi kalau ada keramaian orang yang lagi bersedekah, dia menghindar, dia jauh. Kalau ada keramaian orang lagi tunjuk jadi pejabat, dia menghindar, gitu kan. Termasuk ternyata waktu Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat yang ditunjuk untuk penghuni surga yang untuk menjadi ahli syura, di sini Sa'id bin Zaid sengaja lari, nggak mau, gitu kan, supaya Umar nggak tunjuk, gitu, supaya Umar nggak tunjuk jadi ahli syura. Jadi dia memang pada saat itu jadi gubernur beberapa hari, lalu kemudian dia mencopot dirinya sendiri, mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pimpinan terbesar panglima perang di negeri di pasukan Umar bin Khattab ini, mengatakan janganlah tunjuk saya sebagai gubernur dan berikan kepada orang lain. Saya lebih suka menjadi orang biasanya muslimin. Biarlah saya jadi masyarakat. Di pasukan perang tidak mau pegang bendera. Enggak, saya di belakang. Biarin saya di belakang saya. Jadi itu menonjol terus dari dia. Makanya kalau kita baca kisah beliau, kita tidak akan temukan banyak kisah yang dinukil, gitu kan? Dari kelebihan yang beliau lakukan karena selalu tersembunyi. Tapi tercatat beliau gubernur pertama di negeri Syam. Kemudian yang keenam adalah beliau selalu mensedekahkan semua harta yang dimiliki. Jadi kaya raya sebenarnya Sa'id bin Zaid ini, tapi selalu disedekahkan, cuman tidak ternukil karena dia selalu bersedekah sembunyi. Jadi dikatakan oleh para ahli sejarah menyebutkan biografi Sa'id, mengatakan dia termasuk mendapatkan jaminan surga karena masuk dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah cinta dengan hamba yang suka bertakwa, patuh dengan Allah, yang kaya raya dan suka bersedekah, serta orang yang suka menyembunyikan amal salehnya. Ulama-ulama mengatakan ini masuk dalamnya Sa'id bin Zaid. Dia selalu, kalau orang lagi rame-rame bersedekah sampai menonjol, oh si fulan sedekah, si fulan sedekah, dia selalu sembunyi. Orang rame-rame pergi haji, orang lagi pergi sama kafilahnya, dia sendirian. Dia tidak ikut di situ kafilah. Jadi orang banyak tidak tahu tentang apa yang dia lakukan. Semua itu untuk menjaga keimanannya. Tapi intinya disnukil juga beliau yang keenam manaqibnya adalah suka bersedekah semua harta, dan dia cuma meninggalkan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya saja. Kemudian juga yang selanjutnya yang ketujuh adalah beliau menghadiri perang Yarmuk. Ya, beliau menghadiri perang Yarmuk. Dan yang kedelapan mengikuti perang Ajnadin. Saya akan sebutkan dua peperangan ini sepintas ya. Tapi izinkan saya menyebutkan dulu, nanti saya kembali ke poin 7 dan 8. Beliau hadir di perang Yarmuk dan hadir di perang Ajnadin. Yang kesembilan, Abu Bakar meminta saran Sa'id bin Zaid saat akan menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi waktu Abu Bakar ingin menunjuk Umar bin Khattab jadi khalifah, sempat meminta saran kepada beberapa sahabat yang dianggap punya kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Sa'id bin Zaid. Jadi Abu Bakar menunjuk dia bukan karena sepupunya Umar, tapi menanyakan bagaimana pendapat tentang Umar, lalu dia memotivasi Abu Bakar untuk memilih Umar bin Khattab. Dan di sini juga ulama mengatakan selain masuk Islamnya Sa'id sudah punya andil, masuk Islamnya Umar juga dia punya andil di masalah kekhilafaannya, gitu kan. Kemudian yang ke-10 adalah doanya mustajab. Doanya mustajab. Jadi doanya mustajab ini sebenarnya saya akan sampaikan nanti di penutupan bahasan kita. Kalau yang pegang buku ada di halaman 9 ya, di halaman 9. Saya akan mulai menceritakan dulu tentang masalah perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini teman-teman sekalian adalah terhitung perang pertama ekspansi kaum muslimin Arab dari Jazirah Arab menuju keluar. Jadi selama ini mereka tidak pernah, dan belum pernah dalam sejarah Jazirah Arab itu orang-orang Arab berani melawan orang Ajam, belum pernah. Belum pernah ada sejarah pasukan Arab itu keluar melawan Persia, melawan Romawi, belum pernah dalam sejarah Arab sama sekali. Mereka malah menjadi budak, mereka malah menjadi orang-orang yang suka patuh saja. Kalau orang Persia datang dengan pasukannya, mereka tunduk sama Persia. Kalau orang Romawi datang, mereka tunduk sama Romawi. Jadi begitu saja.
Mereka tidak pernah punya kekuatan dan keberanian untuk menembus keluar. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman akhir khilafahnya beliau di tahun 13 Hijriah, di awal-awal tahun 13 Hijriah, Abu Bakar membentuk pasukan, dan pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menuju ke Yamamah, menyelesaikan fitnah di Jazirah Arab, termasuk adanya Musailam al-Kadzab, orang yang mengaku dusta, gitu kan, kepada Nabi. Ada fitnahnya Aswadul Unsi, satu orang juga di Yaman yang mengaku sebagai Nabi, dan seterusnya. Intinya Jazirah Arab berhasil diamankan. Lalu Abu Bakar mengumpulkan pasukan pada saat itu berjumlah sekitar 40.000 orang, pasukan mujahidin, untuk membersihkan Jazirah Arab dari orang-orang yang masih kufur kepada Allah SWT. Dan mereka akhirnya, pasukan Khalid bin Walid dialihkan menuju ke Kuwait, sekarang negeri Kuwait, ya. Dulu bukan namanya Kuwait tentunya. Lalu kemudian menaklukkan wilayah Kuwait itu. Ternyata di Kuwait ini pada saat itu sering ada interaksi dengan Persia. Karena Kuwait itu perbatasan di Selat Teluk dengan Persia, gitu kan. Jadi ada dalam wilayah Kuwait itu dulu setengahnya sebagainya dikuasai oleh orang-orang Persia, gitu kan. Maka pasukan Persia ada di situ dan Khalid bin Walid berhasil mengalahkan mereka. Maka muncullah ide pada saat itu dari kaum muslimin, bagaimana kalau pasukan Abu Bakar ini ekspansi ke wilayah-wilayah lain, mulai keluar dari Jazirah Arab, coba sebarkan Islam. Maka Abu Bakar pun bermusyawarah dengan sahabat-sahabat termasuk Umar bin Khattab waktu itu, bagaimana saran kalian? Maka mereka sepakat mengatakan, baiklah kita mulai ekspansi Islam ke wilayah utara Jazirah Arab, itulah negeri Syam. Perlu teman-teman tahu, negeri Syam dulu ini negeri yang sangat luar biasa makmurnya dan terkenal. Negeri Syam itu Syria, Lebanon, Palestina dan Yordania, di atasnya sedikit Turki, yang itu. Di itu kemudian ada Cyprus, ada pulau kecil, sekarang itu masuk mungkin di Turki ya. Itu dari sisi utara, kemudian dari selatannya semua ini kota-kota yang penuh dengan benteng-benteng yang kuat dan sangat terkenal dengan bangunan mewahnya. Sampai sekarang kalau teman-teman ke negeri Syam, itu masih bisa menemukan bangunan-bangunan kuil-kuil peninggalan Bizantium dulu, besar-besar dan bagus-bagus gitu. Termasuk wilayah Mesir. Maka dibentuklah pasukan tersebut. Subhanallah, pada saat pasukan itu mau jalan, Abu Bakar meninggal dunia radhiyallahu anhu. Datanglah Umar bin Khattab memimpin. Lalu Umar bin Khattab mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menuju ke wilayah Syam. Dan wilayah Syam ini dibentuklah pasukan tersebut menjadi 4 kekuatan. 4 kekuatan dibentuk oleh Umar bin Khattab, dan ini strategi perangnya Umar radhiyallahu anhu. Umar membentuk 4 orang yang menuju ke negeri Syam, dan pada saat itu 4 orang ini nama-namanya ya, Abu Ubaidah bin Jarrah ini menuju ke jantung kota pada saat itu yang dikenal dengan Jabiyah. Jabiyah ini pintu gerbang utama masuk ke negeri Syam di dekat kota Damaskus. Kemudian pasukan yang kedua, dari ini 40.000 orang ya yang dibagi oleh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian pasukan yang kedua adalah Amr bin As menuju ke pintu gerbang namanya pintu Thomas. Kalau dalam buku sejarah-sejarah Nasrani, mereka tahu di tahun 635 sampai 637, 638 Masehi itu masa-masa jaya Bizantium yang runtuh di tangan kaum muslimin, gitu kan? Runtuh tangan kaum muslimin. Itu ada pintu gerbang mereka besar, mereka namakan Taumas ya. Kemudian ada itu Amr bin As, kemudian ada Khalid bin Walid itu masuk dari pintu timur, dan ada Yazid ya, Ibn Abi Sufyan, ini kakaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, nanti akan jadi gubernur di Syam juga. Ini ke wilayah pintu gerbang namanya Paradis. Jadi ada 4 pintu gerbang yang besar. Lalu mulailah muslimin mengepung ke 4 pintu tersebut. Pada saat mereka mengepung pintu tersebut, ada kota-kota yang besar di belakangnya, seperti misalnya Damaskus, Fihil ini sekarang Yordania. Kemudian ada Emesa itu Hims, masuk dalam negeri Syam, masuk dalam wilayah Syria sekarang. Ada Aleppo atau bahasa Arabnya Halab ya. Kemudian ada Antokia atau Antakya dalam bahasa Arab disebutkan. Ini semua kota-kota pendidikan, kota-kota yang penuh dengan benteng-benteng yang mewah. Kerajaan Romawi besar dulu, kerajaan Romawi besar. Maka akhirnya mereka pun menembus ya 4 pintu tersebut. Dimulai dengan pasukan Khalid bin Walid yang berhasil menembusnya, gitu kan. Dan Sa'id bin Zaid berada di pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi pasukan yang satu yang bisa tembus di sana. Pada saat itu, pada saat pintu gerbang mulai terbuka, maka Raja Bizantium waktu itu mulai
Heraklius namanya. Dia mulai merasa, awalnya dia pikir pasukan Arab muncul kecil lah, ya paling bisa dihadapin dengan gubernur-gubernurnya. Tapi setelah runtut jebol tembok pertama gerbang mereka, maka mereka mulai pertimbangkan tuh. Lalu dia pun mengumandangkan segera mungkin agar seluruh wilayah Bizantium waktu itu membentuk pasukan. Dibentuklah pasukan terbesar pada saat itu, mencapai jumlahnya 120.000 pasukan. 120.000 orang ini berhadapan dengan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, kecuali Amr bin As. Amr bin As waktu itu beliau keluar, ya, meminta kepada Umar bin Khattab untuk mengekspansi Islam ke Afrika, ke Mesir. Maka dari 40.000 tinggal 24.000 saja, 16.000-nya bersama dengan, ya, Amr bin As. Ringkas cerita adalah pada saat, ya, pasukan salib ini yang besar dikenal, mereka membentuk pasukan besar dan mereka akhirnya berkumpul di sebuah pesisir namanya Yarmuk. Yarmuk ini sebuah lembah yang luas, banyak bebatuan, dan juga di sebelah baratnya itu ada lautan, ada sungai gitu kan. Dikenal dengan wilayah Yarmuk. Nah, Yarmuk ini sebenarnya dipilih oleh orang-orang Romawi supaya pasukan muslimin tidak masuk ke dalam kota, tidak menguasai kota-kota mereka. Pada saat mendengar hal tersebut, maka pasukan muslimin pun berkumpul di sana, dan waktu itu perintah dari Umar bin Khattab untuk bersatu semuanya, tidak boleh pisah, tidak boleh pisah. Awalnya pasukan Bizantium ini berpisah, ya, akhirnya mereka bersatu semua, dan Bizantium ini dibagi menjadi 3 bagian oleh orang-orang Nasrani tentunya. 80.000-nya itu adalah infanteri, pasukan perang infanteri, kemudian 80.000 pasukan berkuda, 80.000 lagi jalan kaki, dan mereka itu dirantai satu sama yang lain. 80.000 orang dirantai. Jadi mereka terantai dan semua badannya dari kepala sampai kaki semuanya besi. Di depan mereka, jadi setiap 10 orang pasukan Kristen itu yang sedang jalan di rantai itu ada satu patrik. Patrik ini kayak pendetanya yang memegang kayu salib, bukan kayu salib, besi salib dari emas. Dan kemudian mereka jalan ingin menghadapi kaum muslimin. Di sini Sa'id bin Zaid menceritakan kepada kita tentang pengalaman pribadinya. Pada saat itu dia bilang, dan itu tentu yang pegang buku tahu ya, di sini ada disebutkan ceritanya. Bagaimana pada saat itu Sa'id bin Zaid berkata, kami melihat pasukan Bizantium ini lebih dari sekitar 120.000 orang, dan mereka melantunkan doa-doa dan bahasa-bahasa mereka. Di depan-depan mereka dipimpin oleh para pastor-pastor yang membawa salib yang dibuat dari emas. Kemudian suara mereka bergemuruh, dan tradisi pasukan salib waktu itu, perisai mereka yang dari besi, mereka pukulkan dengan pedang mereka, sehingga mengeluarkan suara yang besar, gemuruh. Kata Sa'id bin Zaid, maka rasa takut sempat masuk ke dalam hati kaum muslimin. Masuk ke dalam hati muslimin. Ini masalah ini. Mereka kendor, jumlahnya lebih sedikit, dan ini suara pasukan Nasrani luar biasa nih. Suara pedang mereka dipukulkan ke perisai, dan suara mereka yang teriak-teriak melantunkan apa yang pastor mereka ucapkan dari doa-doa mereka. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah pun memotivasi para sahabat pada saat itu untuk mereka tidak boleh takut, mereka harus berpegang pada firman Allah, in tansurullah yansurkum, kalau kalian memenangkan agama Allah, Allah akan tolong kalian. Terus memotivasi mereka. Kata Sa'id bin Zaid, sampai saya melihat ada satu orang, tapi tidak disebutkan namanya dalam riwayat, berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia bilang, wahai Abu Ubaidah, saya ingin mati syahid sekarang. Sementara orang lagi kendor semua, gitu kan? Orang lagi tidak punya semangat nih. Jumlahnya cuma 24.000 melawan 120.000. Jadi sama dengan antum sendiri melawan 5 orang, gitu kan? Jadi 5 kali lipat nih, 120.000. Dia bilang, tiba-tiba orang tersebut mengatakan, adakah pesan yang kau ingin sampaikan kepada Rasulullah, wahai Abu Ubaidah? Dia tahu dia akan mati syahid. Kata Abu Ubaidah, sampaikan salam kami kepada Nabi SAW. Maka orang tersebut dia bilang, maju menembus pasukan sampai akhirnya dibunuh. Dan bunuhnya itu memang kelihatan, dikeroyokin. Satu orang lawan 120.000 kan luar biasa. Maka pada saat dia maju menembus, dipukul-pukulin. Sahabat ini sempat membunuh beberapa orang, gitu kan. Lalu para pasukan ini mulai tambah redah, gitu kan. Ini gimana nih, bisa nggak kira-kira? Dan mereka makin mendekat, pasukan salib ini makin besar. Jadi 120.000 itu membentuk seperti letter U, seperti busur panah. Kemudian mendatangi muslimin yang ada satu kelompok. Karena Umar memerintahkan mereka untuk satu kelompok. Mereka tidak menyebar, gitu kan. Maka disinilah peran Sa'id. Di dalam buku yang sedang kita bahas mengatakan singahnya Yarmuk. Apa yang dilakukan oleh Sa'id?
Said ini pribadinya tadi saya bilang jeli sekali melihat peluang untuk meraih pahala, gitu kan. Jadi dia radhiyallahu anhu tiba-tiba di depan pasukan musuh yang banyak, dia berada kebetulan di depan, di sebelah Abu Ubaidah. Tiba-tiba dia loncat dari kudanya, ya, dia sempat menjatuhkan dirinya ke tanah padang pasir, dan pasukan kafir pada saat melihat dia menjatuhkan dirinya ke tanah dengan gerakan tertentu membuat mereka tiba-tiba berhenti. Karena dia menggulingkan dirinya ke depan. Jadi kayak masih ada ladang padang pasir yang kosong, dia gulingkan badannya di situ. Sehingga pasukan salib ini melihat apa yang orang ini sedang lakukan, Sa'id bin Zaid. Pasukan muslimin juga melihatnya. Lalu Sa'id bin Zaid pun dia bilang, saya berdiri di atas lutut saya. Lalu saya pun membangun semangat saya yang tadinya begitu takut, dia bilang. Begitu saya takut tadinya, kemudian saya semangatkan diri saya mengatakan tidak mungkin saya kalah bila saya berada di agama Allah. Maka saya pun bertakbir sambil mengambil ya belati saya dan alat-alat saya. Kemudian saya menyerang musuh tersebut. Sa'id bin Zaid menyerang sendiri. Dari 120.000 tadi diserang juga sama dia. Tapi serangannya Sa'id bin Zaid berbeda, gitu kan. Dia menyerang orang yang paling besar dari pasukan kafir itu dan yang di atas kuda. Pasukan kuda ini sama kalau kita sekarang tank, gitu kan. Nggak bisa sembarangan dikalahkan gitu. Dia menyerangnya, dia meloncatinya, lalu dia membunuhnya. Kemudian pada saat membunuhnya sempat menusukkan pedang lalu menariknya, mengoyaknya orang itu lalu ditarik lalu dijatuhkan di lapangan yang luas tadi. Tanpa orang itu belum sempat mau menantang memang ya. Dia datang langsung dia membunuhnya. Pada saat kejadian tersebut terjadi, maka seluruh pasukan salib tadi yang memukul-mukul pedangnya itu bersuara berhenti semua. Karena ternyata yang dibunuh ini salah satu pimpinan mereka, gitu kan? Yang dikenal kuat sekali kalau berperang. Sa'id bin Zaid berhasil membunuhnya. Maka setelah itu kaum muslimin pun muncul semangatnya dan akhirnya mereka bertakbir dan Abu Ubaidah bin Jarrah menyuruh mereka untuk menyerang. Akhirnya mereka menyerang dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi kan? Dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi di sini sebenarnya Sa'id bin Zaid bukan pimpinan perang, tapi peran dia dalam segera menyambut kebaikan. Ini penting sekali teman-teman sekalian, ya. Jangan pernah ragu, ketakutan dan kekhawatiran yang muncul itu karena syaitan. Nggak boleh dibiarkan. Antum kalau ngantuk malam harus berdiri lawan, nggak bisa nggak. Harus lawan, berdiri bangun, gitu kan. Nanti setelah kita lakukan, maka akan dengan sendirinya kita akan sholat tuh. Mau sedekah dimasukkan oleh syaitan was-was. Nanti kurang, nanti begini, nanti kamu butuh. Sedekahkan, lawan langsung. Sa'id bin Zaid memberikan pelajaran kepada kita itu. Dia mengatakan, demi Allah begitu saya turunkan lutut saya di tanah dan saya niat mau menyerang mereka, serta saya melangkahkan kaki saya lari menyerang orang yang terkuat di antara mereka, maka rasa takut saya tiba-tiba hilang dan Sa'id bin Zaid tidak terluka sedikit pun dalam peperangan tersebut. Gitu kan? Jadi ini sebuah pelajaran yang luar biasa kita ambil dari perang Yarmuk. Tentu teman-teman sekalian, perang Yarmuk ini perang yang sangat besar ya. Butuh bahasan sendiri, saya tidak membahasnya semua. Tapi kita akan sisihkan waktu nanti insya Allah khusus untuk membahas masalah peperangan-peperangan di dalam Islam. Karena ini butuh panjang lebar penjelasannya dan banyak tokoh Islam. Tapi yang jelas peran daripada Sa'id bin Zaid seperti tadi di perang Yarmuk. Dialah akhirnya kata ulama memanen pahala seluruh wilayah Syam yang akhirnya takluk di tangan kaum muslimin. Sebagaimana Umar bin Khattab, Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang punya peran juga punya andil. Karena pada saat itu sahabat sempat kendor dan lagi semangat gara-gara dia memotivasinya. Kemudian perang Ajnadin ini istilah bagi perang Palestina. Jadi setelah Damaskus runtuh, kemudian beberapa wilayah-wilayah juga sekitaran runtuh termasuk Aleppo atau Fihil juga termasuk Yordania ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ada kisah peperangan yang panjang lebar di sini. Termasuk ada satu jenderal Nasrani yang masuk Islam di tangan Khalid bin Walid. Nanti ada bahasan di tangannya Khalid bin Walid pada saat itu. Dan dia memang terkenal sekali mendengar kalau Khalid bin Walid ini diberikan julukan pedangnya Allah. Jadi kan sebagaimana kata Nabi SAW ya, pedangnya Allah. Khalid bin Walid adalah sangat pedangnya Allah yang terhunus. Maka dia pun sangat kuat. Dia mengajak Khalid bin Walid duel. Pada saat akan masuk ke Palestina atau Ajnadin, perang Ajnadin ini, maka dia pun keluar, kemudian dia meletakkan bendera salib di tengah-tengah kancah peperangan, lalu dia berteriak mengatakan, saya menantang kau hai Khalid. Karena dia tinggal di negeri Syam, bahasa Arab juga ada di sana, maka mereka menggunakan bahasa Arab. Dia mengerti bahasa dialek Syam, ya. Maka dia pun akhirnya mengucapkan itu dan Khalid bin Walid keluar. Sementara mereka duel berdua, maka dia sementara duel dia berkata, wahai Khalid, saya tahu bagaimana keperkasaanmu
Dan saya bisa rasakan sekarang serangan-seranganmu. Tapi yang saya ingin tahu adalah, apa sebabnya kau diberikan julukan pedangnya Allah? Kami juga tahu Tuhan namanya Allah. Maka Khalid bin Walid pun pada saat mau memberikan jawaban, memberhentikan serangannya, orang ini juga berhenti. Lalu kata Khalid bin Walid, saya bukanlah diberikan pedang dari langit oleh Allah. Tapi kami dulu adalah orang yang sangat bodoh, menyembah berhala, memakan bangkai dan seterusnya. Lalu diutuslah kepada kami seorang nabi dan saya termasuk orang pertama yang membencinya. Saya memeranginya, gitu kan. Tetapi setelah berjalan waktu dan saya menggunakan akal sehat saya, maka saya menerima ajarannya dan saya sekarang berjuang untuknya. Maka Nabi kami Muhammad SAW sempat berkata, Khalid bin Walid adalah pedang Allah yang terhunus. Maksudnya Allah akan memudahkan saya menggunakan pedang saya untuk membela agamanya. Kata orang tersebut, kau menyampaikannya dengan jujur, pandu saya bagaimana masuk agamamu. Maka oleh Khalid bin Walid, ini panglima perangnya mereka, lalu syahadat pada saat itu, diajak ke kemah muslimin, lalu dia berperang melawan pasukannya sendiri. Dan akhirnya, iya, itu terkenal sekali. Akhirnya dia pun mati syahid, ya. Dia pun mati syahid. Tentu ada namanya, ya. Tapi namanya itu nama-nama Nasrani. Saya tidak hafal nama tersebut secara khusus. Tapi yang jelas dia terkenal sekali sebenarnya masuk Islam pada saat itu. Akhirnya yang merupakan peran daripada Sa'id ibn Zaid, tokoh kita ini dalam perang Ajnadin, pada saat akan menyerang, gitu kan? Ternyata orang-orang Nasrani ini, pasukan Bizantium pada saat itu, mereka menghujani muslimin dengan anak panah. Dan pimpinan perang Khalid bin Walid pada saat itu. Khalid bin Walid masih menyuruh tunggu sebentar, tunggu instruksi saya. Tapi anak panah ini banyak sekali menghujam. Akhirnya ada banyak korban dari pasukan muslimin. Maksudnya Khalid bin Walid ini nunggu panah-panah tersebut jatuh, kalau ada tahan dengan perisai, kalau ada korban yang kena ya sudah dia mati syahid. Tunggu setelah itu baru menyerang. Karena kalau lagi nyerang sementara dilempasi anak panah bisa banyak korban menurut pertimbangan Khalid. Perannya Sa'id ibn Zaid berbeda. Waktu dia lihat anak-anak panah dilemparkan, dia teriak, wahai Khalid, kau membiarkan panah-panah mereka menyerang kami sementara sehingga membuat kuda-kuda kami jadi korban, orang-orang kami jadi korban, dan kita diam saja. Serang sekarang. Tidak ada urusannya dengan panah itu nanti tunggu habis atau tidak. Maka dengan dengar statement dari Sa'id ibn Zaid, dan ini saya bilang tadi ya, bagaimana jeli memiliki andil dalam sesuatu yang benar. Maka Khalid bin Walid mendengar Sa'id langsung mengatakan, Sa'id benar. Maka Khalid pun mengatakan, saya akan takbir, seranglah, semoga Allah bersama kalian. Maka akhirnya kaum muslimin pun menyerang dan berhasil membebaskan Ajnadin atau Palestina, gitu kan. Dan ini yang disebutkan dalam buku-buku tentang perannya ya Sa'id ibn Zaid. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan poin yang ke-10 tadi tentang doanya yang mustajab radhiyallahu anhu. Beliau setelah bebasnya negeri Syam dari orang-orang Nasrani pada saat itu, dan pasukan muslimin sudah masuk, dan seluruh wilayah pada saat itu banyak yang takluk. Di antaranya tadi saya bilang ada wilayah Damaskus dikepung dari 4 pintunya, kemudian berhasil tembus oleh kaum muslimin. Kemudian Fihil ini adalah Yordania tadi, dan di sini Yordania ini terkenal dengan ada irigasi air ya. Kemudian pasukan salib menghancurkan irigasi tersebut sehingga membuat tanah-tanah jadi becek dan pasukan muslimin tidak bisa jalan. Tapi dengan hikmah Allah, air tersebut malah masuk ke benteng-benteng mereka dan membuat mereka jadi susah. Dan akhirnya pasukan muslimin memanahi mereka dengan anak panah, dan akhirnya Yordan jatuh di tangan kaum muslimin. Kemudian juga Emesa ini Hims, terkenal kota yang sangat besar di Syam, di puncak musim dingin dikepung oleh kaum muslimin, tapi akhirnya berhasil juga ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan Aleppo yang pada saat itu berada di tempat yang terjal dan susah sekali, di tebing-tebing gunung, itu kan. Dan di dalamnya itu, di atas gunung itu mereka, jadi orang harus lewat lereng-lereng gunung, jalan-jalannya mereka tertutup dan ada pintu gerbang cuma satu. Jadi untuk naik itu susah sekali. Di dalamnya itu kota besar sekali, terkenal sekali. Aleppo ini terkenal sekali. Kota yang megah, mewah, sampai sekarang kalau antum lihat sejarahnya itu, sampai sekarang masih banyak puing-puing peninggalan bersejarah di situ. Ringkas cerita adalah beberapa mujahidin muslimin yang sempat naik ke tembok-tembok itu, kemudian mengendap-endap sampai akhirnya masuk membuka pintu gerbang, lalu berpelanglah kaum muslimin, dan akhirnya semuanya negeri Syam takluk di tangan kaum muslimin. Lalu Sa'id ibn Zaid ditunjuklah menjadi gubernur pertama di negeri Syam, gitu kan. Dan akhirnya dia menolak setelah beberapa hari dan dia kembali ke Madinah. Kisah tentang mustajabnya doanya adalah yang masyhur, ditulis juga oleh para ulama, hubungan dia dengan seorang wanita yang bernama
sebentar, nama wanita ini Arwah binti Uwais, ya. Arwah binti Uwais ini, ya. Arwah binti Uwais ini seorang wanita yang tinggal di Madinah pada saat itu, dan dia membeli tanah. Jadi Sa'id bin Zaid, saya mulai dari Sa'id bin Zaid ini radhiyallahu anhu waktu jadi gubernur, lalu dia merasa ada kemewahan, istana-istana besar, pakaian mewah, jadi gubernur di Syam. Orang-orang Bizantium ini biasa hidup dalam kemewahan gitu kan. Dia tidak mau lagi, dia turun. Dia minta kembali ke Madinah. Waktu kembali ke Madinah pun dia lihat muslimin sudah banyak ghanimah. Berubah, bukan seperti zaman Nabi SAW, dan dia tidak suka itu. Maka dia pun pergi ke wilayah Aqiq namanya. Aqiq ini sebuah lembah, kurang lebih jaraknya 7 km dari Masjid Nabawi. Waktu itu masih tidak ada orang tinggal. Nanti di zaman Utsman bin Affan baru mulai penuh wilayah Aqiq itu. Dia tinggal di sana, dan di sana ada satu wanita yang bernama tadi Arwah binti Uwais. Arwah binti Uwais ini punya tanah di situ. Sa'id bin Zaid membeli tanah di sekitar situ, gitu kan? Dan meletakkan patokan tanah antara dia dengan Arwah ini. Ternyata datanglah angin yang besar pada saat itu sehingga membuat patokan tanah mereka tertimbun dengan tanah, jadi tidak jelas. Lalu Arwah ini melapor kepada Marwan, pada saat itu gubernur Madinah, mengatakan Sa'id bin Zaid ini mengambil tanah saya melebihi patokan tanahnya. Lalu Marwan pun memanggil Sa'id, mengatakan, wahai Sa'id, sampai berita kepada saya dari Arwah binti Uwais ini, dan terkenal dia sudah tua umurnya, katanya kamu mengambil sebagian tanahnya. Kata Sa'id bin Zaid, dan ini hadis keluar diriwayatkan oleh beliau, gitu kan? Dan ini juga Imam Adz-Dzahabi sudah sebutkan dalam masalah dosa-dosa besar. Sa'id mengatakan, ya, pada saat dilaporkan, apakah aku mengambil sebagian dari tanahnya setelah aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku pesan. Kata Marwan, apa pesan Nabi SAW kepadamu? Dia mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwikahu ila sab'a aradin. Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim, niscaya tanah itu sampai 7 lapis akan dipikulkan kepadanya. Dan ada beberapa riwayat, dalam riwayat-riwayat sahih semuanya diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid berhubungan dengan hadis ini. Hadis ini dikatakan siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim, maka akan dikalungkan pada lehernya 7 lapis tanah pada hari kiamat sampai dihisapnya manusia. Kata Sa'id, masuk akalkah saya ingin mengambil alih tanah setelah saya dengar itu? Dan kau tahu siapa saya, wahai Marwan? Jadi kan gubernur Madinah pada saat itu. Lalu kata Sa'id, Marwan sempat diam. Kata Sa'id begini, wahai Marwan, saya punya bukti satu lagi. Kau nggak usah khawatir tentang saya ini benar. Dia bilang, lalu kata Marwan, apa itu? Lalu Sa'id di depannya Arwah binti Uwais, tadi perempuan itu, di depannya juga Marwan ini, Sa'id bin Zaid menghadap kiblat lalu mengangkat tangan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya wanita ini membuat-buat berita ini, dia sengaja dusta, gitu kan, dengan berita ini, sehingga akhirnya merusak nama baik saya, maka jangan kau meninggalkan dia ya Allah sampai dia buta, katanya, dan jadikanlah sumurnya sebagai kuburannya. Jadi ternyata di tanahnya Arwah ini ada sumur, ya, sumur itu selalu dia jadikan sumber penghidupannya, gitu kan. Dan Arwah ini selalu merasa bangga dengan sumur itu. Dan sumur itu dekat dengan perbatasan tanahnya Sa'id. Maka dia mengatakan, dan jadikan sumurnya sebagai, ya, kuburannya. Subhanallah, dibiarkanlah berjalan waktu. Tentu hak Marwan tidak hukum Sa'id, jelas kan gitu. Dan Sa'id mengatakan tidak ada masalah. Kita biarin aja, kalau dia mau ambil tanah saya silakan diambil sebagian yang dianggap itu. Berjalan waktu, subhanallah, datang banjir di Madinah. Banjir ini mengangkat sebagian tanah di Wadi Aqiq, gitu kan? Di lembah Aqiq, sehingga muncul kembali tanda tanah itu, tanda-tanda asli setelah Arwah ini mengambil tanahnya Sa'id bin Zaid. Maka orang-orang pun akhirnya menyaksikan ternyata betul Sa'id yang benar. Ke hari yang sama, Arwah dengan izin Allah buta matanya. Dan pada saat dia sedang merangkak-rangkak di tanahnya untuk meraba-raba tanahnya dia, untuk jalan memeriksa tanahnya, akhirnya dia dekat sumurnya dan jatuh, akhirnya meninggal dunia di dalam sumur yang ada di tanahnya itu. Dari ini ulama masukkan dalam doanya yang mustajab yang dinukil oleh para ulama. Allahu a'lam. Kemudian pada saat dia meninggal, kita tutup dengan tema ini teman-teman sekalian. Perjalanan hidup Sa'id semuanya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan Sa'id meninggal di Aqiq, di lembah tadi yang dia punya tanah sendiri dia bangun, dan dia pada saat meninggal dibawa ke Madinah dan dikebumikan. Yang membawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pimpinan perang yang tadinya memimpin perang, dan dia Sa'id ini dibawa naungannya.
dan dialah yang telah menurunkan jenazahnya Sa'id di kuburan bersama dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Sa'id bin Zaid meninggal pada tahun 50 sampai 51 Hijriah. Pada saat itu Sa'id berumur 70 tahun, ada yang mengatakan 77 tahun. 77 tahun. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.